Karena itu masalahnya, maka jadilah itu. Luo Zeng tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan idiot ini. Begitu suaranya jatuh, dia langsung menghunus pedangnya. Jurus pertama Luo Zeng adalah pedang tikam yang paling umum. Itu adalah tusukan lurus, dan kekuatannya mencapai ujung pedang. Ini adalah pedang tikam datar, yang paling biasa. Li Yifeng awalnya agak acuh tak acuh. Dia bahkan bisa menutup matanya dan menghindari basic sword skill ini. Tapi saat dia hendak pindah, kulitnya tiba-tiba berubah. Ekspresi di wajah 100.000 murid Blue Cloud Sect sama-sama luar biasa. Semua orang tahu betapa ganasnya ilmu pedang dasar Luo Zeng. Namun, si idiot Li Yifeng ini benar-benar membual bahwa dia tidak akan menghunus pedangnya. Dia hanyalah seorang idiot dengan air di kepalanya. Setiap orang memiliki mentalitas seperti ini. Misalnya, ilmu pedang Yayasan Luo Zeng sudah sangat mengejutkan mereka. Di alam bawah sadar mereka merasa bahwa ilmu pedang dasar Luo Zeng sangat kuat. Begitu persepsi ini tertanam kuat di benak mereka, kemudian ketika Li Yifeng membual bahwa dia memandang rendah Luo Zeng, semua orang secara spontan merasa seolah-olah mereka ditarik olehnya. Seolah-olah Li Yifeng memandang rendah Luo Zeng sama dengan meremehkan pengetahuan banyak orang. Jadi, murid-murid ini sangat senang melihat Li Yifeng mengalami kemunduran. 100.000 murid Blue Cloud Sect semuanya memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Dasar bocah, kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu adalah kakak senior magang dari Sekte Blue Cloud. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memecahkan ini. Mari kita lihat apakah Anda akan memanggil saya kakek atau tidak. Li Yifeng telah membual begitu banyak, tetapi saat ini dia benar-benar memiliki rasa pahit di mulutnya. Mainan macam apa ilmu pedang dasar Luo Zeng ini? Ini memang ilmu pedang yayasan biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Faktanya, itu bahkan ilmu pedang dasar yang paling sederhana, pedang dorong datar. Terus terang, itu hanya pedang yang disodorkan ke depan. Ketika banyak pendekar pedang berlatih pedang untuk pertama kalinya, langkah pertama yang akan mereka pelajari adalah pedang dorong datar. Selain itu, untuk meletakkan dasar yang baik, ketika seorang pemuda berlatih pedang dorong datar, mereka akan sering berlatih pedang ini ribuan kali, atau bahkan puluhan ribu kali. Tapi pedang dorong datar yang sederhana ini, tidak peduli dari arah mana dia melihatnya, memberi Li Yifeng perasaan bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Ini jelas merupakan ilmu pedang dasar. Bagaimana itu bisa memiliki efek seperti itu? Li Yifeng merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia secara alami tidak tahu bahwa Luo Zeng mengandalkan ilmu pedang dasarnya untuk bersinar di turnamen puncak-puncak. Di mata 100.000 murid yang hadir, pedang Luo Zeng yang memaksa Li Yifeng tidak bisa mengelak hanyalah masalah biasa. Satu-satunya yang tidak tahu adalah Li Yifeng. Tapi pada akhirnya, Li Yifeng adalah murid jenius terkuat dari fraksi Awan Biru. Kekuatan semua murid Sekte Awan Biru, apalagi dia sekarang. Saat dia melihat pedang Luo Zeng datang ke arahnya, dia ingat janjinya untuk tidak menghunus pedangnya. Dia dengan paksa memutar tubuhnya hingga batasnya, dan dengan gerakan yang sangat ekstrim, dia menghindari pedang Luo Zeng. Menghindari pedang pertama Luo Zeng saja sudah cukup untuk menempatkannya dalam situasi yang sulit, apalagi pedang kedua Luo Zeng. Pedang ketiga, pedang keempat, Li Yifeng sudah memikirkannya. Bahkan jika dia menunjukkan keterampilan gerakannya hingga batasnya, tetap tidak mungkin baginya untuk menghindar. Tapi dia telah membual sebelumnya. Pedang ini tidak bisa ditarik. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan disebut kakek baptis? Jadi saat ini, dia hanya bisa bertahan dengan keras kepala. Luo Zeng menghunus pedang keduanya tanpa ragu-ragu. Pedang sapu. Bila pedang sapu harus rata, dan gerakannya harus ringan dan cepat. Kekuatan harus mencapai ujung pisau di sisi jari kelingking, dan tidak boleh lebih tinggi dari lutut. Li Yifeng mengatupkan giginya sekali lagi. Dia membalik seperti elang pipit, dan ujung flowing light sword milik Luo Zeng hampir mengenai punggungnya. Jika ujung pedang terangkat sedikit lebih tinggi, maka dia mungkin terluka. Pedang ketiga, pedang titik. Li Yifeng mengendurkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba mengangkat pergelangan tangannya, menyebabkan ujung pedang mematuk dengan keras ke bawah, kekuatan mencapai tepi pedang. 3 gerakan dari keterampilan pedang dasar, 1 pedang ke pedang lainnya. Jika serangan pedang pertama dan kedua membuat Li Yifeng berada dalam posisi yang sulit, maka pada saat serangan pedang ketiga tiba, Li Yifeng sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika dia tidak menghunus pedangnya, maka dia pasti akan dipukul.
Tetapi dalam kompetisi keterampilan pedang, jika seseorang terkena pedang, maka terlepas dari apakah itu menyebabkan kerusakan atau tidak, itu masih dianggap sebagai kerugian. Sambil mengatupkan giginya, Li Yifeng akhirnya mencabut pedangnya dan menggunakan kekuatan terampilnya untuk menangkis pedang titik milik Luo Zeng. Harus diketahui bahwa ada 100.000 pasang mata yang mengawasi dari bawah panggung. Menurut pendapat mereka, Li Yifeng cepat atau lambat akan mencabut pedangnya. Sekarang, saatnya untuk melihat berapa banyak serangan pedang yang bisa ditahan Li Yifeng. Adapun ini, beberapa murid berpikir itu akan menjadi 5 serangan pedang, beberapa berpikir itu akan menjadi 6 serangan pedang, dan beberapa berpikir bahwa dengan teknik gerakan Li Yifeng, dia harus mampu menahan setidaknya 10 serangan pedang. Tetapi hasilnya adalah bahwa semua orang ini salah menebak. Luo Zeng hanya menggunakan 3 serangan pedang untuk memaksa Li Yifeng menarik pedangnya. Dia menghunus pedangnya. Li Yifeng sedang menghunus pedangnya. Apakah dia akan memanggilnya kakek? Aku ingin tahu apakah dia akan memanggilnya seperti itu. Dia harus memanggilnya begitu. Untuk membuat janji seperti itu di depan begitu banyak orang, dia harus memperlakukan kata-katanya sendiri seperti kentut. Hati Li Yifeng dipenuhi dengan keengganan dan juga penyesalan. Itu semua karena mulutnya yang murahan sehingga dia membuat janji konyol tanpa alasan sama sekali. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Kata-kata yang terucap seperti air yang tidak bisa tumpah. Selain itu, dia telah mengucapkan kata-kata ini di depan 100.000 murid fraksi awan biru. Jika dia memanggilnya kakek, dia akan kehilangan muka. Jika dia tidak memanggilnya seperti itu, dia akan kehilangan semua kredibilitasnya. Luo Zeng menggenggam pedang di tangannya. Dia tidak berbicara, hanya menatap Li Yifeng dengan senyum tipis. Li Yifeng merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Panggil dia kakek. Tidak diketahui murid tak berperasaan mana yang memimpin untuk berteriak, tetapi semakin banyak orang yang sibuk segera mengikutinya. Kemudian, ratusan orang berteriak bersama, ribuan berteriak bersama, dan akhirnya puluhan ribu berteriak bersama. Melihat situasi ini, bahkan Penatua Ge tercengang. Hubungan sosial Li Yifeng ini tidak buruk sejauh ini. Mengapa para murid dari fraksi awan biru menargetkannya seperti ini? Sebenarnya, tidak bisa dikatakan bahwa semua orang sangat membenci Li Yifeng. Bagaimanapun, mereka tidak menyukai Luo Zeng. Faktanya, jika bukan karena Li Yifeng yang begitu arogan begitu dia muncul, maka semua orang tidak akan memperlakukannya seperti ini. Sejak awal, Li Yifeng telah menempatkan dirinya di atas alas yang tinggi. Terhadap orang seperti itu, semua orang sangat senang melihatnya jatuh dari tempat yang begitu tinggi, dan semakin menyedihkan kejatuhannya, semakin baik. Suara lebih dari 100.000 orang yang berteriak bersama sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Setiap gelombang suara lebih keras dari yang terakhir. Ini adalah pemandangan yang mungkin tidak akan pernah dilupakan Li Yifeng selama sisa hidupnya. Akhirnya, Li Yifeng mengatupkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan berteriak." Li Yifeng awalnya ingin memanfaatkan sampul suara semua orang dan berteriak dengan suara rendah. Tetapi pada saat ini, 100.000 orang tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan suara mereka dengan cepat menjadi sunyi. Semua murid di arena terdiam. Itu sangat sunyi sehingga bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Terlebih lagi, wajah semua orang sedikit miring ke samping, telinga mereka terbuka lebar saat mereka menatap Li Yifeng. "Apakah kalian bermain denganku?" Li Yifeng merasa seperti akan menangis. Kepribadiannya riang dan bahkan sedikit gila, tapi dia tidak benar-benar terbelakang mental. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkultivasi sampai titik ini? Menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasinya, Li Yifeng berteriak, "Kakek baptis." Tidak terlalu jauh, Luo yang tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar Li Yifeng memanggil kakek baptisnya. Dadanya yang tinggi dan lurus naik turun dan pinggangnya bergetar seperti kertas. Dia tidak berpikir bahwa Li Yifeng akan memanggil kakeknya, dan sekarang dia bahkan akan memanggil Luo Zeng, kakek baptis. Pada akhirnya, orang ini telah membawa ini pada dirinya sendiri. Dia tidak pantas dikasihani. Banyak murid juga tertawa terbahak-bahak. Dengan begitu banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, gelombang suara datang lagi dan lagi. Lelucon ini benar-benar terlalu besar. Wajah Li Yifeng sangat merah sehingga seolah-olah bisa meneteskan darah. Yang paling dia benci adalah Luo Zeng benar-benar tersenyum dan mengangguk.
Sebagai kakak senior magang penatua yang bermartabat dari fraksi Awan Biru, bahkan jika saya memanggil Anda kakek baptis, Anda masih berani mengangguk. Baiklah, aku akan membuatmu menyesali ini. Setelah tawa semua orang berangsur-angsur menghilang, Li Yifeng berkata, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan lagi. Kali ini, kita akan mengadakan kompetisi pedang yang tepat. Yang kalah akan memanggil pihak lain, God Grandfather, dan setiap kali mereka bertemu, kamu harus memanggilnya seperti itu. Luo Zeng, apakah kamu berani setuju? Begitu kata-kata ini keluar, Luo Zeng memandang Li Yifeng seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. 100.000 orang juga memandang Li Yifeng seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Li Yifeng ini idiot, tapi dia pikir semua orang idiot seperti dia. Sudah cukup baik bagi Luo Zeng untuk menyetujui kompetisi pedang dengan Luo Zeng di kompetisi puncak. Mengapa dia menambahkan kondisi seperti itu? Li Yifeng juga menyadari bahwa permintaannya agak bodoh. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Kalau begitu mari kita bertanding pedang yang adil. Setelah dia selesai berbicara, pedang panjang Li Yifeng bergetar, dan ujung pedangnya mengarah langsung ke Luo Zeng. Aura tajam dan dingin meletus dari tubuhnya. Bahkan jika dia hanya memegang artefak yang dalam, di tangan Li Yifeng, itu tampak berbeda. Seolah-olah dia memegang artefak abadi, artefak suci. Li Yifeng ini memberi Luo Zeng perasaan yang dia miliki ketika menghadapi pedang es yang mulia di Gunung Pedang Pembantaian. Orang yang bisa menjadi kakak senior dari Sekte Awan Biru tidaklah sederhana. Terlepas dari kenyataan bahwa orang ini agak gila dan pikirannya agak kacau dari waktu ke waktu, dia jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi Luo Zeng. Jika dia bisa menggunakan teknik kultivasi dan esensi sejatinya, Luo Zeng tidak akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, perbedaan dalam alam kultivasi terlalu besar. Bahkan jika fondasi Luo Zeng kokoh, fondasi Li Yifeng juga sangat kokoh. Dia sepenuhnya mengandalkan akumulasinya sendiri untuk menerobos, dan tidak menggunakan pil untuk melengkapi dirinya sendiri untuk mencapai tingkat ke-6 dari alam penerangan surgawi. Namun, Luo Zeng tidak khawatir tentang perbedaan ini. Dia hanya perlu mengikuti ritmenya sendiri dan bekerja keras sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia akan melampaui Li Yifeng. Saat ini, Luo Zeng hanya perlu mempertimbangkan bagaimana cara mengalahkannya dalam kontes keterampilan pedang. Keterampilan pedang dasar Anda memang aneh. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Keterampilan pedang dasar Anda jelas merupakan keterampilan pedang dasar yang paling disederhanakan, tetapi keterampilan pedang dasar Anda tampaknya berkali-kali lebih disederhanakan daripada keterampilan pedang dasar yang sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi keterampilan pedang yang sangat disederhanakan semacam ini sangat kuat sehingga mungkin ada cara untuk mematahkannya. Ketika seseorang, terutama orang yang cakap, benar-benar serius, aura mereka seringkali sangat kuat, dan seringkali sangat memesona. Pada saat ini, penampilan Li Yifeng sebelumnya telah hilang. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan semuanya berbeda. Untuk sementara waktu, banyak penonton tidak dapat bereaksi. Perhatikan saat aku menggunakan keterampilan pedang paling rumit untuk mematahkan jalur pedangmu yang sangat sederhana. Saat dia selesai berbicara, pedang di tangan Li Yifeng tiba-tiba mulai bergetar. Dengan goyangan ini, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bunga pedang ini saling tumpang tindih, seperti ribuan bunga peoni yang mekar pada saat yang bersamaan. Bunga-bunga bermekaran dengan penuh, pemandangan yang memusingkan untuk dilihat. Pedang kelopak jatuh yang bersemangat. Setelah bunga pedang yang tak ada habisnya ini muncul, mereka menyapu Luo Zeng, menghapus langit dan bumi. Sungguh keterampilan pedang yang indah. Bunga pedang yang sangat rumit. Saat Luo Zeng melihat lapisan demi lapisan dari bunga pedang yang sangat rumit turun ke arahnya, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Anda ingin menggunakan keterampilan pedang yang kompleks untuk mematahkan jalur pedang saya. Sekarang, Lin Ming bisa melihat bahwa metode Li Yifeng memang sangat efektif. Paling tidak, Luo Zeng tidak dapat menemukan cara untuk mematahkan keterampilan pedang ini untuk sementara waktu. Keterampilan pedang ini tidak hanya cantik, tetapi juga terlalu rumit. Bukan karena sword skill yang kompleks tidak memiliki kekurangan, tetapi ketika sword skill sangat kompleks hingga ekstrim, Luo Zeng tidak akan dapat menemukan kekurangannya dalam waktu singkat.
Namun dalam duel antar pendekar pedang, kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan dalam sekejap. Di mana dia punya waktu untuk menemukan kekurangan. Tanpa pilihan lain, Luo Zheng mengarahkan pedangnya ke bawah dan menggantungnya ke kiri. Kekuatannya mencapai bagian depan bilahnya, dan jari pedang tangan kirinya menempel di pergelangan tangan kanannya. Pedang gantung. Pedang gantung adalah salah satu keterampilan pedang dasar yang digunakan untuk pertahanan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Keterampilan pedang lawannya terlalu ganas dan kuat. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya, Luo Zheng hanya bisa bertahan dan mundur pada saat yang sama. Saat Luo Zheng mengangkat pedang panjangnya, bunga pedang Li Yifeng menghujani pedang Luo Zheng seperti hujan deras. Ada suara dering yang jelas, seolah-olah potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke tanah. Luo Zheng mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, Li Yifeng melambaikan artefak yang dalam di tangannya dan bergegas. Ilmu pedang yang sangat sederhana. Hanya begitu-begitu. Mengapa kamu tidak mematahkan ilmu pedangku? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mematahkannya. Tahap kedua Xiantian, tidak mungkin bagimu untuk melakukan itu dengan penglihatanmu. Pedang kelopak jatuh vibranku menusuk dan membelah menjadi 12 bunga pedang. Pedang kedua menusuk dan membelah menjadi 144 bunga pedang. Pedang ketiga menusuk dan membelah menjadi 17.828 bunga pedang. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menemukan kekurangannya dalam begitu banyak bunga pedang. Li Yifeng mencibir dan sekali lagi melambaikan pedang panjangnya. Bunga pedang muncul satu demi satu, sangat berlebihan. Melihat begitu banyak bunga pedang, Luo Yan mengerutkan kening. Kultivasi kakak laki-lakinya masih terlalu rendah. Yang benar adalah bahwa ilmu pedang dasar kakak laki-lakinya masih memiliki keunggulan saat menghadapi pedang kelopak jatuh yang bersemangat. Tapi kekuatan seorang seniman bela diri adalah kombinasi yang kompleks. Alasan Luo Zheng mampu menghadapi Pei Tianyao sebelumnya adalah karena fondasinya yang kuat, dan juga karena dia memiliki beberapa gerakan pembunuh yang sangat ganas. Tapi kultivasi selalu menjadi kekurangan Luo Zheng. Jika dia mencapai kesempurnaan besar Xiantian, dantiannya akan menjadi penuh, dan itu akan memelihara jiwa dewa seorang seniman bela diri, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dan setelah melangkah ke alam refleksi surgawi, akan ada perubahan yang lebih menghancurkan bumi. Itu adalah tahap yang sangat kritis dalam sistem esensi sejati. Dengan penglihatan kakak laki-lakinya, selama dia baru saja melangkah ke alam refleksi surgawi, dia mungkin akan bisa melihat kekurangan di Vibrant Falling Petal Sword. Tapi sekarang, menghadapi Vibrant Falling Petal Sword, ingin menemukan cacat di dalamnya dalam sekejap terlalu sulit. Luo Zheng mundur lagi. Pada saat ini, Luo Zheng tidak terlalu jauh dari tepi panggung. Jika dia dipaksa ke sudut oleh Li Yifeng, maka dia akan menghadapi situasi di mana dia tidak bisa lagi mundur. Jika itu terjadi, maka dia pasti akan kalah. Mungkin karena ilmu pedangnya sendiri telah menekan Luo Zheng sehingga Li Yifeng menunjukkan senyum sinis. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mundur sekarang. Kamu akan dikalahkan untukku. Pedang harta artefak yang dalam di tangan Li Yifeng menari sekali lagi. Selama Luo Zheng tidak bisa menembus Vibrant Falling miliknya, Petal Sword, maka Luo Zheng akan dikalahkan. Tidak ada kemungkinan lain. Saat tetua Ge melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Pertarungan Luo Zheng dengan Li Yifeng terlalu sulit. Bahkan jika itu adalah duel gerakan pedang, ini tidak dianggap sebagai pertarungan yang adil. Meskipun Luo Zheng mengandalkan pedang gantungnya untuk menahan dua gelombang serangan Li Yifeng, ini sudah menjadi batasnya. Lagi pula, Luo Zheng mengandalkan pedang gantung miliknya untuk bertahan, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Di sisi lain, pertahanan biasanya merupakan strategi terburuk dalam pertempuran teknik pedang karena pertahanan terbaik adalah pelanggaran. Ini juga alasan mengapa banyak teknik pedang benar-benar meninggalkan pertahanan dan menyerang secara membabi buta. Karena selama seseorang mampu menekan lawannya dan menyebabkan lawannya tidak dapat mengatur napas, seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh kemenangan. Li Yifeng telah mengambil keuntungan dari poin ini. Dia sama sekali tidak memberi Luo Zheng waktu untuk memikirkan cara menerobos gerakannya. Hanya dengan 3 gelombang serangan, dia telah mengalahkan Luo Zheng. Li Yifeng berpikir bahwa Luo Zheng akan dikalahkan. Pedang Li Yifeng terus menebas Flowing Light Sword milik Luo Zheng. Tiba-tiba, itu pecah.
Li Yifeng melihat pedang patah di tangannya dan tiba-tiba terpana. Luo Zeng juga tercengang, dan 100.000 murid juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan pedang yang seharusnya berakhir akan menjadi seperti ini. Adapun Luo Yan, satu-satunya artefak abadi Li Yifeng telah kalah dari Luo Yan dalam sebuah taruhan. Karena dia telah berada di pengasingan tertutup untuk waktu yang lama, dia tidak punya banyak waktu untuk mendapatkan poin. Secara alami, dia tidak menukarnya dengan artefak abadi miliknya sendiri. Jadi selama ini, dia telah menggunakan persenjataan mendalam biasa untuk membuat angka. Kali ini, Li Yifeng tanpa malu-malu berpartisipasi dalam kompetisi All Pick. Mungkin Li Yifeng tidak ingin mengambil jalan awan biru, tetapi dia bisa menggunakan nama ini untuk meminta artefak abadi kepada si Jingtian. Bagaimanapun, juara kompetisi All Pick memang memiliki hadiah ini. Tapi bagaimana bisa artefak yang mendalam dibandingkan dengan artefak abadi? Di antara keduanya, ada artefak roh. Jika Li Yifeng tidak menggunakan Vibrant Falling Petal Sword, situasinya akan lebih baik, dan itu tidak akan rusak begitu cepat. Bagaimanapun, gerakan pedang biasa sering bertabrakan beberapa kali. Masalahnya adalah kecepatan Vibrant Falling Petal Sword sangat cepat. Gerakan pedang itu seperti tetesan air hujan, dengan padat menebas Flowing Light Sword milik Luo Zeng. Dalam waktu singkat, tidak diketahui berapa kali mereka bertabrakan, atau bahkan ratusan kali. Bagaimana artefak yang dalam bisa menahan benturan yang begitu dahsyat? Jadi, dalam tabrakan sengit ini, pedang harta karun artefak yang dalam di tangan Li Yifeng pecah menjadi dua. Melihat ini, Luo Zeng menghela nafas lega. Pecahnya pedang tidak berarti bahwa kompetisi pedang telah berakhir. Lagi pula, ini hanya spar. Li Yifeng bisa meminjam pedang lain. Namun, ini memberi Luo Zeng waktu untuk mengatur napas. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk memikirkan cara untuk mematahkan Vibrant Falling Petal Sword milik Li Yifeng. Tidak diketahui ekspresi apa yang Li Yifeng miliki di wajahnya. Dia jelas akan menang, tetapi pada saat ini, pedang patah di tangannya gagal memenuhi harapannya. Itu telah rusak pada saat kritis ini. Dia dengan santai membuang pedang patah di tangannya dan berkata kepada Penatua Ge dengan wajah sedih, "Penatua Ge, bisakah Anda meminjamkan saya pedang?" Penatua Ge tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Saya tidak menggunakan pedang, jadi di mana saya akan memiliki pedang untuk dipinjamkan kepada Anda?" Mata Li Yifeng menyapu lebih dari 100.000 murid di arena. "Bisakah seseorang meminjamkan saya pedang?" Tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara. "Persetan," Li Yifeng mengutuk dalam hati. "Apa-apaan? Orang macam apa orang-orang ini? Baik atau buruk? Ayah ini masih kakak senior sulung Anda, namun mereka tidak memberi saya wajah apapun. Jika ayah ini tidak pergi ke Cloud Hall di masa depan dan malah kembali ke Blue Cloud Sect sebagai penatua, aku akan membunuh kalian semua satu persatu." Pada akhirnya, mata Li Yifeng masih melihat ke arah Luo Yan. Tepat saat dia akan berbicara, Luo Yan memukulinya dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan untuk memanggilku?" Meskipun Luo Yan meninggalkan gunung api penyucian, identitasnya masih harus dirahasiakan. Itulah mengapa dia berharap Li Yifeng akan mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Li Yifeng juga terbiasa dengan ini. Setelah menghela nafas, dia berkata, "Baiklah, bibi yang hebat, bisakah kamu meminjamkanku pedang pengembalian awanmu?" "Itu pedang pengembalian awanmu." Alis Luo Yan terangkat. "Baiklah, baiklah, aku salah. Karena Cloud Returning Sword hilang darimu, maka itu milikmu. Bisakah Anda meminjamkan saya Cloud Returning Sword Anda?" Sebentar, Li Yifeng tidak terlalu percaya diri untuk meminjam sesuatu dari orang lain, jadi dia hanya bisa mengatakan hal-hal yang baik. Luo Yan dengan santai tersenyum sebentar, dan kemudian senyumnya tiba-tiba menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Li Yifeng merasa ingin mengutuk, tetapi satu-satunya di depannya adalah Luo Yan. Belum lagi, Cloud Returning Sword awalnya miliknya. Hanya dengan mendapatkan Cloud Returning Sword dia bisa merasa nyaman. Bagaimana dia bisa berani menyinggung Luo Yan? Sebenarnya, bukan karena Luo Yan tidak ingin meminjam pedang, tetapi dia telah melihat bahwa Luo Zeng sedang bermeditasi dengan mata tertutup, seolah-olah dia sedang mencari cara untuk mematahkannya, jadi Luo Yan hanya membantu kakaknya mengulur waktu. Pertarungan ini awalnya tidak adil, jadi sebagai adik perempuannya, dia tidak bisa disalahkan karena memainkan beberapa trik. Melihat senyum Luo Zeng,
Luo Yan mengangguk patuh. Karena kakak laki-lakinya telah berbicara, dia pasti punya cara untuk menghadapi ini. Jadi, dia mengeluarkan Returning Cloud Sword dan menyerahkannya kepada Li Yifeng. Setelah menerima Returning Cloud Sword dari tangan Luo Yan, Li Yifeng terus-menerus mengelusnya. Returning Cloud Sword berwarna putih salju dan bahannya sangat istimewa. Tampaknya tidak terbuat dari logam atau besi, seolah-olah terbuat dari kayu. Tapi saat dia menjentikkan jarinya ke bilahnya, itu mengeluarkan suara logam. Iya, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa menggunakan esensi sejati dan aku harus menggunakan artefak yang dalam. Gerakan pedang ini tidak ada bandingannya. Sekarang aku memiliki pedang awan pengembalian, itu jauh lebih baik. Pedang awan pengembalian ini menang Luo Zeng, aku ingin melihat bagaimana kamu memblokir ini. Li Yifeng dengan lembut melambaikan tangannya, dan bayangan pedang putih salju tampaknya membentuk roda yang terus berputar di sekitar tangan Li Yifeng. Pedang cahaya mengalir Luo Zeng dengan lembut bergetar. Dia tidak menjawab kata-kata Li Yifeng, hanya dengan samar berkata, lakukan langkahmu. Menggenggam pedang awan pengembalian, Li Yifeng sekali lagi mengibaskan bunga pedang yang tak berujung. Pedang awan pengembalian berwarna putih, dan pedang itu berbunga-bunga, dia guncang juga putih salju. Kalah untukku, karena Returning Cloud Sword, bunga pedang yang awalnya tumpang tindih sekarang diwarnai dengan lapisan putih salju. Mereka seperti lapisan awan yang bergulung ke arah Luo Zeng. Tapi, di dalam bunga pedang seperti awan ini, ada lapisan demi lapisan niat membunuh. Karena kontes antara kedua belah pihak telah terbatas pada kontes gerakan pedang sejak awal, Li Yifeng tidak dapat menggunakan esensi sejati atau metode kultivasi lainnya. Dengan demikian, Li Yifeng tidak dapat menggunakan esensi sejati untuk memperkuat pedang harta karun langkahnya yang dalam. Dia tahu bahwa pedang harta karun langkahnya yang dalam terlalu rapuh dan akan menderita kerugian besar jika bertabrakan dengan artefak abadi Luo Zeng. Karena itu, dia telah menekan kekuatannya sendiri, tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya. Sekarang pedang awan pengembalian ada di tangannya, Li Yifeng tidak lagi ragu. Kecepatan serangannya lebih cepat dan kekuatannya lebih besar. Saat mereka berdua bertarung, Luo Zeng masih mengambil posisi bertahan, menggunakan pedang gantung untuk memblokir. Pedang awan yang kembali menyerang pedang cahaya mengalir milik Luo Zeng lagi dan lagi. Tapi, itu tidak mengeluarkan suara yang jernih dan merdu. Sebaliknya, itu adalah suara yang sangat membosankan, seperti burung pelatuk yang mematuk kayu. Melihat seberapa percaya diri kamu, aku pikir kamu akan menemukan cara untuk menembus pertahananku. Aku tidak berpikir kamu hanya akan bertahan secara pasif. Kamu benar-benar mengecewakanku. Li Yifeng berkata sambil memiringkan pedang di tangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan kecewa. Jika kamu terus seperti ini maka yang paling bisa kamu lakukan adalah berjuang di ambang kematian. Setelah kamu dipaksa ke tepi arena olehku lagi, tidakkah kamu akan tetap kalah? Jangan sia-siakan lagi. Anda mungkin juga mengakui kekalahan. Akan terlihat lebih baik jika Anda kalah. Li Yifeng terkekeh. Kemudian, bunga pedang seperti awan menyebar dari tangannya. Pedangnya juga mengalir seperti air yang mengalir, memberikan perasaan tenang dan tenteram. Tidak terlalu jauh, Luo Yan mengungkapkan ekspresi bingung. Keyakinan yang diungkapkan kakak laki-lakinya barusan pasti karena dia telah memikirkan cara untuk menembus vibran Falling Petal Sword. Tapi kenapa dia belum mengubah langkahnya? Mengapa dia masih menggunakan pedang gantung untuk menahan serangan Li Yifeng? Melihat bahwa bahkan setelah Li Yifeng mengganti pedangnya, Luo Zeng masih kalah telak. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Lagi pula, masih banyak orang yang menantikan penampilan Luo Zeng. Mereka berharap dia akan menjadi lebih kuat saat dia menjadi lebih kuat, dan bahwa dia akan mampu mengalahkan Li Yifeng dalam kontes keterampilan pedang. Tapi Luo Zeng telah menggunakan keterampilan dasar pedangnya untuk memaksa Li Yifeng ke dalam situasi yang sangat sulit di awal. Setelah Li Yifeng mencabut pedangnya, dia telah menekan Luo Zeng. Terus terang, Luo Zeng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Harus dikatakan bahwa perbedaan kekuatan terlalu besar. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu. Mereka menunggu Luo Zeng dikalahkan. Luo Zeng terus mundur dari sisi kiri arena. 5 langkah, 10 langkah, 20 langkah, 50 langkah, 100 langkah, 150 langkah.
Saat dia mundur, Luo Zheng terus menghitung jumlah langkah yang dia ambil. Seluruh arena selebar 200 langkah. Sekarang, hanya ada 20-30 langkah yang tersisa di belakangnya. Tapi, Luo Zheng tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Dia dengan tenang menggunakan pedang gantungnya untuk memblokir. 190 langkah, 195 langkah, 197 langkah. Senyum di wajah Li Yifeng menjadi semakin tebal. Ketika Luo Zheng mencapai langkah terakhir, dia berteriak, "Turun." "Luo Zheng, kamu kalah." Saat Li Yifeng hendak menyerang dengan pedangnya, sebuah kekuatan tiba-tiba mengalir dari pinggangnya ke bahunya ke lengannya ke pergelangan tangannya. Pada saat ini, pedang Flowing Light seperti naga yang muncul dari sarangnya, tiba-tiba menembak keluar. Tapi pedang Flowing Light mencegat pedang Converging Cloud sejauh 3 inci. Karena bagian dari pedang Flowing Light ini, bunga pedang Li Yifeng telah benar-benar hancur. Li Yifeng mengerutkan kening. Dia membalikkan tangannya, ingin mengirimkan bunga pedang tanpa akhir. Tapi, Luo Zheng sepertinya sudah menduga gaya pedang Li Yifeng. Dia menjentikkan pedang Flowing Light lagi, dan dengan teknik yang sama, dia menyerang pedang Converging Cloud sejauh 3 inci, menghancurkan serangan Li Yifeng sekali lagi. Ini adalah salah satu keterampilan pedang dasar yang secara khusus digunakan untuk mencegat gerakan pedang orang lain. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, keinginan untuk menembus Vibrant Falling Petal Sword secara langsung benar-benar mustahil. Itu terlalu rumit, dan Luo Zheng tidak dapat dengan jelas melihat gerakan yang sebenarnya dan yang palsu. Setelah memeras otaknya, Luo Zheng akhirnya memikirkan cara untuk menerobos langkah ini. Karena dia tidak bisa memblokir pedang kelopak jatuh yang bersemangat ini, maka sebelum bunga pedang Li Yifeng bisa mekar, dia akan langsung memusnahkannya saat masih bayi. Luo Zheng sama sekali tidak ingin Li Yifeng menggunakan gerakan ini. Setiap kali Li Yifeng mengangkat tangannya, sword break milik Luo Zheng akan selalu selangkah lebih maju untuk mencegat pedang Converging Cloud sejauh 3 inci. Gerakan pedangnya datar, mantap, dan sangat akurat. Pada saat ini, giliran Li Yifeng yang tertekan. Setiap kali dia ingin bergerak, saat pedangnya mengumpulkan momentum, itu akan segera diblokir oleh Luo Zheng. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman. Itu seperti seseorang yang ingin berteriak keras, tetapi setiap kali sebelum mereka bisa melakukannya, seseorang akan selalu menutup mulutnya. Suara itu akan tertahan dengan paksa, akan aneh jika tidak nyaman. Masalahnya adalah ini bukan pertama atau kedua kalinya Li Yifeng menghadapi situasi ini. Dalam beberapa napas waktu ini, Li Yifeng telah menebas lebih dari selusin kali dengan pedangnya, tetapi Luo Zheng masih bisa mengirim lebih dari selusin pedang. Gerakan pedang yang telah dia persiapkan dihancurkan secara paksa oleh Luo Zheng. Li Yifeng merasa sangat tidak nyaman sehingga dia ingin muntah darah. Selain itu, Li Yifeng ingin mundur, ingin meningkatkan jarak antara dia dan Luo Zheng. Jika dia mundur 10 langkah, Luo Zheng akan maju 10 langkah. Luo Zheng seperti bayangan, selalu menjaga jarak 3 kaki. Li Yifeng memperkirakan bahwa jika dia tidak menggunakan esensi sejati, tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari Luo Zheng. Tapi kultivasi Li Yifeng lebih tinggi dari Luo Zheng. Menurut akal sehat, kekuatannya harus lebih besar dari Luo Zheng. Dengan mengandalkan kekuatan tiraninya, dia berharap bisa menangkis pedang Luo Zheng dan menggunakan Vibrant Falling Petal Sword dengan paksa. Tetapi begitu Li Yifeng menggunakan kekuatannya, dia menemukan bahwa pedang Luo Zheng seberat gunung kecil. Dia tidak bisa menangkisnya, bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu besar? Li Yifeng tidak tahu bahwa sudah terlalu banyak orang yang dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Luo Zheng. Dia bukan orang pertama yang melakukannya. Ini gila. Pada saat ini, Li Yifeng benar-benar sedih. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh junior tahap kedua Xiantian hanya menggunakan keterampilan pedang dasar. Meskipun dia tidak tahu malu dan sering gila, jalan seni bela diri Li Yifeng tidak sedikit ambigu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi kakak senior magang dari fraksi awan biru? Dapat dikatakan bahwa seni bela diri adalah kebanggaan terbesarnya. Semua orang bisa mengejeknya karena dia idiot, tetapi tidak ada yang bisa meremehkan kultivasinya di Martial Dao. Tetapi pada saat ini, tidak peduli seberapa sedihnya dia, bagaimana dia bisa tertekan. Luo Zheng tidak akan membiarkan dia menggunakan keterampilan pedangnya. Dia tidak bisa mengatur serangan.
Jika dia menggunakan esensi sejatinya, dia akan dapat dengan paksa menangkis pedang Luo Zeng dan kemudian menggunakan esensi sejatinya untuk memotong Luo Zeng menjadi beberapa bagian. Tapi masalahnya adalah bahwa aturan sudah ditetapkan. Jika dia menggunakan esensi sejatinya, maka dia akan kalah. Mungkinkah dalam kontes keterampilan pedang, saya benar-benar kalah dengan Luo Zeng? Tanpa disadari, pikiran seperti itu muncul di benak Li Yifeng. Tata telah berubah. Luo Zeng benar-benar mengalahkan Li Yifeng dalam keterampilan pedang. Keterampilan pedang dasar Luo Zeng sangat aneh. Jika saya mempelajari keterampilan pedang dasar semacam itu, maka saya bahkan tidak perlu menggunakan esensi sejati saya. Jika saya bersaing dalam keterampilan pedang, maka saya juga akan dapat kalahkan Li Yifeng. Omong kosong, mengapa kamu tidak naik dan mencoba? Meskipun semua orang berpikir bahwa Li Yifeng idiot, jika kamu benar-benar berpikir bahwa dia idiot, maka kamu idiot. Li Yifeng menjadi kakak magang senior penatua tidak kebetulan. Pembalikan Luo Zeng benar-benar membuat 100.000 penonton lengah. Bagaimanapun, dia telah dipaksa dari sisi kanan arena oleh pedang Li Yifeng ke sisi kiri, dan kemudian dari sisi kiri ke sisi kanan. Luo Zeng mampu melakukan serangan balik hampir pada langkah terakhir. Luo Yan tidak bisa tidak mengangguk saat dia melihat penampilan kakak laki-lakinya. Dia tidak salah, kakak laki-lakinya telah menemukan cara untuk menembus pedang Li Yifeng. Tapi, Luo Yan tidak menyangka bahwa solusi Luo Zeng akan begitu menyeluruh. Sekarang, Li Yifeng sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Li Yifeng baru saja mengangkat pedangnya ketika Luo Zeng mengirimkan serangan pedang lagi. Ini adalah skill pedang dasar biasa, tapi itu sempurna tanpa cacat sedikitpun. Li Yifeng tidak bisa lagi menggunakan pedangnya. Dengan wajah sedih, dia berkata, biarkan aku menggunakan pedangku, oke. Aku mohon. Mendengar kata-kata tak tahu malu Li Yifeng, semua orang terdiam. Luo Zeng dengan lembut mengangkat Flowing Light Sword, mempertahankan postur menyerang setiap saat. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Yah, jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa menggunakan jurus ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Ekspresi Li Yifeng berubah sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, dia memohon pada Luo Zeng, tetapi sekarang wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Kali ini, teknik pedang Li Yifeng akhirnya berubah. Vibrant Falling Petal Sword adalah skill pedang yang sangat ringan dan halus. Namun, begitu gerakan Li Yifeng berubah, tubuhnya memancarkan aura liar dan ganas. Kakinya terpaku kuat di arena, seperti dewa gunung. Luo Zeng mundur selangkah, dan pedang di tangannya juga berubah. Dia tahu bahwa serangan pedang Li Yifeng berikutnya pasti tidak akan bisa memblokirnya dengan Sword Break. Li Yifeng kuat, pedang pemecah bumi. Sebuah gerakan pedang penghancur yang sangat tenang dan menakjubkan meledak dari tangan Li Yifeng. Pedang tidak seperti pedang. Pedang sering kali berjalan di jalur kekuasaan dan mendominasi, tetapi pedang umumnya berjalan di jalur yang gesit dan ringan. Ada sangat sedikit gerakan pedang dengan kekuatan seperti ini. Ketika Li Yifeng menggunakan pedang ini, sepertinya pedang itu bisa membelah gunung dan membelah bumi. Mata Luo Zeng berkedip. Tanpa ragu, dia menurunkan pergelangan tangannya, menyebabkan ujung pedangnya jatuh ke atas. Pecah pedang. Sword Break adalah gerakan pedang paling kuat dari semua keterampilan pedang dasar. Setelah melalui penyederhanaan Sword Break, kekuatannya bahkan lebih murni. Tidak peduli seberapa ganas dan kuatnya, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Pada saat kedua gerakan pedang itu bertabrakan, semua orang mendengar suara dering yang nyaring. Mereka melihat pedang putih berputar di udara seperti roda roulette. Akhirnya, itu jatuh ke tanah, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah pedang pengumpulan awan Li Yifeng. Adapun Luo Zeng, dia memegang Flowing Light Sword di tangannya, ujung pedangnya menempel di dada Li Yifeng. Wajah Li Yifeng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dadanya terus-menerus naik turun saat dia terengah-engah. Banyak murid di antara hadirin sepertinya sudah mengharapkan adegan ini. Dari pertandingan pertama All Peaks Grand Competition hingga sekarang, Luo Zeng belum pernah dikalahkan. Meskipun mereka berdua hanya membandingkan gerakan pedang, dari saat Luo Zeng ditekan hingga Luo Zeng membalikkan situasi, semua orang tahu bahwa Luo Zeng pada dasarnya menang. Ini karena karakteristik Luo Zeng adalah dia akan menjadi lebih kuat saat dia bertemu yang kuat. Bahkan kakak senior magang senior Blue Cloud Sekte tidak dapat mencegah kemenangan Luo Zeng.
Ini terlalu abnormal. Yang lebih tidak normal adalah bahwa kinerja Luo Zeng telah membuat semua orang mati rasa. Jika Luo Zeng benar-benar dikalahkan, maka itu akan menjadi aneh. Kamu kalah. Luo Zeng tersenyum tipis. Aku menolak untuk menerima ini. Kamu bukan tandinganku. Li Yifeng berteriak keras. Yifeng, sebuah kerugian adalah kerugian. Melihat pemenang dan pecundang telah diputuskan, Penatua Ge juga memasuki arena. Jika aku bisa menggunakan esensi sejati, aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. 3 gerakan. Li Yifeng melanjutkan. Luo Zeng terlalu malas untuk memperhatikan si idiot ini. Dia dengan hati-hati menyekap Flowing Light Sword dan memasukkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. Lalu dia berkata, kamu benar. Jika saya menggunakan esensi sejati, saya memang bukan tandingan Anda saat ini. Namun, saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum Anda tidak lagi cocok dengan saya. Kamu, kata-kata Luo Zeng menyebabkan Li Yifeng tiba-tiba tersedak. Apa yang Luo Zeng katakan tidak salah. Li Yifeng percaya bahwa bakatnya sendiri cukup mengerikan, tetapi tingkat bakat mengerikan Luo Zeng bahkan di atas miliknya. Jika dia diberi periode waktu untuk tumbuh, maka dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Li Yifeng masih Li Yifeng. Dia dengan santai berkata, aku tidak peduli dengan masa depan. Setidaknya sekarang, kamu bukan lawanku. Ayo gunakan esensi sejati untuk bertarung lagi. Ayo, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 langkah, maka aku akan memanggilmu kakek. Begitu kata-kata ini keluar, 100.000 murid sekali lagi berpikir dalam hati mereka. Kakak senior magang senior Sekte Blue Cloud benar-benar layak mendapatkan reputasinya sebagai orang bodoh. Luo Zeng, yang hendak meninggalkan arena, tiba-tiba menoleh dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tertarik menjadi kakekmu. Setelah mengatakan ini, Luo Zeng melompat turun dari arena dan berjalan menuju Luoyan. Hanya Li Yifeng yang tersisa dalam keadaan linglung di arena dengan wajah penuh keengganan. Ketika Penatua Ge melihat bahwa Li Yifeng masih belum pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar tidak tahu apa itu rasa malu. Penatua Ge kemudian juga mengusir Li Yifeng dari arena. Selanjutnya, Penatua Ge mulai mengumumkan peringkat proklamasi Azure Sky. Awalnya, Li Yifeng menduduki peringkat pertama di Azure Sky Proclamation, dan kejayaan ini bisa berlanjut karena dengan kekuatan Li Yifeng saat ini, namanya akan dihapus dari Azure Sky Proclamation. Sayangnya, Li Yifeng bersikeras untuk bersaing dengan Luo Zeng dalam gerakan pedang. Setelah dikalahkan oleh Luo Zeng, Li Yifeng jatuh dari tempat pertama ke tempat kedua, dan kemudian dikeluarkan dari proklamasi Langit Azure. Sekarang, tempat pertama di Azure Sky Proclamation tidak diragukan lagi adalah Luo Zeng, tempat kedua Pei Tianyao, tempat ketiga Hua Tianming, tempat keempat. Suara Elder Ge penuh energi saat dia mengumumkan dari tempat pertama ke tempat ke-100 dalam satu tarikan napas. Adapun sisa tempat ke-900, tidak perlu membacanya dengan keras. Proklamasi ini akan digantung di 33 puncak Azure Sky Sekte, dan setiap murid dapat memeriksanya. Proklamasi Azure Sky adalah kemuliaan tertinggi bagi seorang murid dari Sekte Azure Sky. Selama seseorang bisa menempati posisi di Azure Sky Proclamation, itu setara dengan berdiri di atas 1000 dari ratusan ribu murid di Azure Sky Sect. Banyak murid menyaksikan proklamasi Azure Sky saat mereka berkultivasi sedikit demi sedikit, mendorong diri mereka sendiri sedikit demi sedikit, berharap suatu hari mereka akan muncul di proklamasi. Adapun 100 teratas, 10 teratas, 3 teratas. Banyak murid tidak akan pernah bisa mencapai langkah itu bahkan dalam mimpi mereka. Tapi sekarang, murid tahap kedua Xiantian telah mencapainya. Di mata banyak orang, ini hampir merupakan hal yang tak terbayangkan. Tetapi ketika itu terjadi di bawah hidung mereka, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, masalah ini akhirnya terjadi, dan tempat pertama Luo Zeng memang layak, dan dia bahkan telah memenangkan keterampilan pedang Li Yifeng. Tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatan Luo Zeng, hanya orang yang mengagumi bakatnya. Lagi pula, Luo Zeng telah menciptakan keajaiban sejak berdirinya Sekte Langit Azure. Terlebih lagi, keajaiban ini tidak akan pernah terulang di masa depan. Setelah Penatua Ge menyelesaikan pengumumannya, dia menoleh ke Luo Zeng dan berkata, Luo Zeng, penguasa telah memanggilmu, Hua Tianming, dan Pei Tianyao. Setelah Penatua Ge selesai berbicara,
seorang diakon menghentikan kereta terbang langit, dan mereka bertiga menaikinya. Kereta terbang langit terbang jauh ke barat di bawah pengawasan semua orang. Para murid di bawah hanya bisa melihat mereka dengan mata iri. Hadiah untuk 3 murid teratas dari Sekte Langit Azure adalah berjalan di Jalan Awan Biru. Jika seseorang ingin membuka Jalan Awan Biru, harganya 1 juta poin, yaitu 2 juta batu kristal kubik. Dengan kata lain, sebagai 3 murid teratas, mereka telah memenangkan 2 juta batu kristal kubik untuk diri mereka sendiri. Jika hadiah ini benar-benar dihitung sebagai hadiah, banyak keluarga bangsawan tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Bahkan 7 keluarga bangsawan tidak akan bisa menghasilkan batu kristal kubik sebanyak itu sekaligus. Luo Yan melirik Li Yifeng yang sedih dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa bukan untukmu?" Li Yifeng bergumam, "Siapa yang tahu? Saya tidak tertarik dengan Jalan Awan Biru, dan penguasa mungkin tidak akan rela membiarkan saya pergi." Li Yifeng pernah pergi ke Jalan Awan Biru sekali, tetapi masalah dia tertidur di tengah jalan membuat si Jingtian sangat marah. Li Yifeng tidak bisa lulus ujian Jalan Awan Biru adalah masalah kecil, tapi dia mempermalukan dirinya sendiri di depan aula Istana Awan. Inilah alasan sebenarnya mengapa si Jingtian sangat marah. Adapun masa depan Li Yifeng, si Jingtian mungkin punya rencana lain. Berdiri di kereta terbang surgawi, angin kencang bertiup melewati wajah mereka. Dengan kecepatan kereta terbang surgawi, mereka tiba di puncak gunung tinggi di sekte dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Di gunung ini, ada sebuah istana sederhana dan tanpa hiasan. Ini adalah Azure Sky Palace tempat Sovereign tinggal. Pembangunan istana langit Azure sangat unik. Dari atap ke kaki, itu tampak seperti awan. Duduk di gunung, itu tampak seperti istana abadi. Kereta terbang surgawi dengan mantap berhenti di peron di pintu masuk istana. Luo Zeng dan 2 lainnya dibawa ke Azure Sky Palace oleh Diaken. Di dalam istana besar, sosok si Jingtian yang tinggi dan kokoh berdiri di tengah seperti gunung kecil. Meskipun dia hanya berdiri di sana, ada aura berat yang datang dari tubuhnya. Setelah Luo Zeng, Pei Tianyao, dan Hua Tianming masuk, mereka menangkupkan tangan dan menyapa si Jingtian. Si Jingtian memandang mereka bertiga dengan puas. Penampilan All Peaks Competition tahun ini membuat si Jingtian kagum. Apakah itu Pei Tianyao atau Hua Tianming? Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, ini tidak termasuk kompetisi sebelumnya. Ini karena tempat pertama kompetisi sebelumnya adalah Li Yifeng sialan itu. Meskipun dia kuat, dia tidak memenuhi harapan. Faktanya, karena Li Yifeng telah tidur di Azure Sky Road, si Jingtian telah diejek oleh rekan-rekannya di Cloud Hall selama 3 tahun terakhir. Karena itu, si Jingtian selalu mengalami depresi. Dia ingin membalas mereka di Azure Sky Road kali ini. Dia ingin membuat orang-orang tua yang mengejeknya di aula awan menutup mulut mereka. Untungnya, si Jingtian tidak kecewa. Kompetisi All Peaks kali ini tidak hanya menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya seperti Hua Tianming, tetapi kekuatan Pei Tianyao juga meningkat dengan mantap. Yang terpenting, Luo Zeng. Pada akhirnya, tatapan si Jingtian jatuh pada Luo Zeng. Luo Zeng, tempat pertama kompetisi semua puncak tahun ini tidak hanya akan dihargai dengan pil pembersih void, tetapi juga artefak surgawi. Sekarang, Anda dapat memilih artefak surgawi yang Anda inginkan. Luo Zeng mengangguk dan bertanya, karena penampilan Yao Ye yang sempurna, tarian pedang dan aura pembunuhnya ditampilkan pada saat yang bersamaan. Dia jauh lebih kuat darinya, jadi Luo Zeng benar-benar membutuhkan artefak surgawi. Jika Luo Zeng memiliki 2 senjata abadi pada saat yang sama, satu untuk Yao Ye dan satu untuk dirinya sendiri, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dia bertanya-tanya seperti apa senjata abadi yang akan diberikan oleh pemimpin sekte kepadanya. Senjata abadi tingkat rendah masih merupakan senjata abadi, senjata abadi tingkat menengah masih merupakan senjata abadi, dan senjata abadi tingkat tinggi masih merupakan senjata abadi. Namun, ada perbedaan besar antara senjata abadi tingkat tinggi dan senjata abadi tingkat rendah. Namun, Luo Zeng tidak mengharapkan pemimpin sekte untuk memberinya senjata abadi kelas tinggi. Tidak realistis mengharapkan pemimpin sekte untuk memberinya sesuatu yang tidak dapat ditemukan di seluruh wilayah timur. Namun, jika itu adalah senjata abadi kelas menengah, Luo Zeng secara alami akan senang. Melihat ekspresi penuh harap Luo Zeng, si Jingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian,
dia bertepuk tangan. Sekte Awan Biru memiliki fondasi yang dalam dan ada beberapa senjata abadi di sekte tersebut. Namun, Xi Jingtian juga orang yang tidak akan mengeluarkan hal-hal terbaik setiap saat. Misalnya, pedang pengumpul awan yang dipilih oleh si idiot Li Yifeng sebelumnya juga merupakan senjata abadi yang sangat bagus. Namun, pria itu tidak menghargainya sama sekali dan benar-benar kalah dari Luo Yan dalam taruhan. Dia tidak tahu bagaimana menghargainya sama sekali. Namun, kali ini berbeda. Xi Jingtian merasa bahwa dia tidak akan membuat kesalahan. Dia memiliki harapan besar untuk Luo Zeng. Dia berharap Luo Zeng tidak hanya akan mampu melewati ujian Blue Cloud Road, tetapi dia juga akan mampu melampaui yang lain dengan kejam dan membuat orang-orang tua di Cloud Hall diam. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 diaken berjalan dari belakang aula utama. Setiap diakon memegang kotak batu giok yang panjang dan sempit di tangan mereka. Diaken ini berdiri berjajar di depan Luo Zeng, dan barang-barang di kotak giok terungkap satu persatu. Kotak giok dipenuhi dengan semua jenis pedang. Selain itu, yang paling rendah adalah senjata abadi kelas rendah, dan bahkan ada 3 senjata abadi kelas menengah. Harus diketahui bahwa bahkan di antara 7 keluarga pemilik tanah yang hebat, hanya ada beberapa senjata abadi kelas rendah, dan setiap keluarga pada dasarnya hanya memiliki 1 senjata abadi kelas menengah. Di antara mereka, ada 2 keluarga pemilik tanah yang bahkan tidak memiliki 1 pun senjata abadi kelas menengah. Selain itu, 7 keluarga pemilik tanah memiliki berbagai jenis senjata abadi. Ada tombak, pedang. Xi Jingtian tahu bahwa Luo Zeng menggunakan pedang, jadi dia benar-benar mengeluarkan lebih dari 10 pedang senjata abadi untuk dipilih Luo Zeng. Di antara mereka, bahkan ada 3 pedang senjata abadi kelas menengah. Sudah ada begitu banyak pedang senjata abadi, jadi bagaimana dengan jenis senjata lainnya? Pedang, tombak. Fondasi Sekte Awan Biru masih terlalu kuat. Diperkirakan bahwa fondasi Istana Langit Pembakaran bahkan tidak setengah dari Sekte Awan Biru. Pei Tianyao dan Hua Tianming pertama-tama menarik napas dalam-dalam, lalu mengungkapkan ekspresi iri, terutama Hua Tianming. Meskipun pedang penghancur darahnya sangat kuat, setiap pendekar pedang menyukai pedang. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai pedang berharga yang memancarkan aura abadi ini? Sayangnya, hanya tempat pertama yang akan menerima hadiah ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk menerima senjata abadi sebagai hadiah. Tatapan Luo Zeng menyapu pedang senjata abadi satu persatu. Setiap senjata abadi memberi Luo Zeng daya tarik yang besar, terutama 3 pedang senjata abadi kelas menengah. Pedang senjata abadi kelas menengah pertama berwarna hijau dan berkilau, seolah terbuat dari kuning. Sepertinya ada beberapa tanda aneh yang bertatahkan di tubuh pedang, memberikan perasaan yang sangat aneh. Ketika Anda melihatnya, Anda akan merasa seolah-olah pedang itu juga melihat Anda, dan Anda bahkan akan merasa seolah-olah jiwa Anda sedang diintip. Luo Zeng berpikir dalam hati, pedang ini pasti mengandung kekuatan penyembuhan jiwa yang kuat. Pedang harta karun abadi kelas menengah kedua tampak sangat biasa di luar. Bahkan ujung pedangnya terlihat agak tumpul dan tidak tajam. Ini adalah pedang yang berat. Seperti kata pepatah, pedang yang berat tidak memiliki ujung yang tajam. Meskipun pedang ini tidak terlihat tajam, kekuatan penghancurnya sangat menakjubkan. Jika pedang ini dilempar begitu saja ke tanah, itu mungkin bisa menghancurkan sebuah rumah. Luo Zeng tidak membutuhkan pedang ini. Akhirnya, tatapan Luo Zeng terkunci pada pedang ketiga. Ketika tatapan Luo Zeng bersentuhan dengan pedang ketiga, dia merasakan aura pembunuh yang kuat menyapu ke arahnya. Ini adalah pedang senjata abadi kelas menengah berwarna merah darah. Apakah itu tubuh pedang atau gagang pedang? Semuanya berwarna merah cerah, seolah-olah pedang itu terbuat dari darah segar. Dari tubuh pedang, Luo Zeng merasa bahwa jumlah jiwa yang mati di bawah pedang ini tidak terhitung. Apa nama pedang ini? Luo Zeng bertanya. Xi Jingtian tersenyum tipis. Aku tahu kamu akan tertarik dengan pedang ini. Ini disebut Blood Drinker, peminum darah. Itu nama yang bagus. Luo Zeng mengangguk. Tarian pedang Yao Ye mengandalkan aura pembunuhan untuk mengerahkan kekuatan besar. Jika pedang ini dibiarkan untuk digunakan Yao Ye, itu akan menghasilkan lebih banyak kekuatan di tangan Yao Ye. Karena itu, ketika Luo Zeng melihat pedang ini, dia agak tergoda. Pada saat ini, Xi Jingtian berkata, aku tahu bahwa kamu akan memilih pedang ini. Meskipun pedang pembantaian Dao sangat kuat, jika kamu ingin pergi jauh di jalan ini,
kamu pasti akan membayar harga yang mahal. Selain itu, ada banyak bahaya. Apakah Anda benar-benar berniat untuk menempuh jalan ini? Si Jingtian pernah melihat Luo Zeng menggunakan aura membunuh sebelumnya. Namun, Sekte Awan Biru tidak mengganggu kultivasi murid-murid mereka. Selama Luo Zeng tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, seperti membantai orang di kota, itu umumnya tidak dilarang. Namun, di mata banyak orang, pedang pembantaian Dao bukanlah jalan yang benar. Lagi pula, setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, jika seseorang tidak bisa mengendalikan aura pembunuhan di tubuhnya, pedang pembantaian Dao akan menjadi bumerang. Jika itu ringan, seseorang akan kehilangan akal dan menjadi orang gila. Jika itu berat, seseorang akan mengamuk dan mati. Namun, meskipun si Jingtian tahu bahwa Luo Zeng memiliki aura membunuh, dia tidak tahu sumbernya. Terlebih lagi, ketika Luo Zeng menahan aura pembunuhan, tidak mungkin untuk merasakan keberadaannya. Oleh karena itu, si Jingtian menduga bahwa Luo Zeng memiliki cara khusus untuk mengendalikan aura pembunuhan. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, jadi si Jingtian secara alami tidak akan bertanya terlalu banyak. Namun, hanya Hua Tianming yang tahu bahwa Luo Zeng pernah berjalan melewati gunung pedang pembantaian. Hua Tianming tahu bahwa Luo Zeng pasti punya cara untuk mengendalikan aura pembunuhan. Iya, pemimpin sekte, aku akan memilih pedang haus darah ini. Luo Zeng berkata dengan tatapan penuh tekad. Si Jingtian juga tahu bahwa pencapaian dan bakat Luo Zeng berarti dia adalah orang yang berkemauan keras. Dia pasti tidak akan mengubah jalannya hanya karena beberapa patah kata dari si Jingtian. Jika Luo Zeng benar-benar menyerah pada pedang pembantaian Dao karena keraguan si Jingtian malah akan meragukan tekad Luo Zeng. Setiap jalan memiliki kesulitannya sendiri. Seorang ahli sejati perlu memilih jalan yang harus dia jalani dan kemudian berjalan di atasnya dengan tekad. Kalau begitu, aku juga akan menghormati pilihanmu. Pedang haus darah ini milikmu. Setelah si Jingtian selesai berbicara, dia bertepuk tangan. Diakon yang memegang pedang haus darah menyerahkannya kepada Luo Zeng, sementara diakon lainnya menutup kotak giok dan meninggalkan aula. Namun, Hua Tianming hanya bisa melihat saat para diaken pergi. Dia hanya bisa diam-diam menelan air liurnya. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak mendapatkan tempat pertama di Sekte Awan Biru? Luo Zeng memegang pedang haus darah di tangannya dan melambaikannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin spasialnya sendiri. Kemudian, dia berdiri bersama dengan Hua Tianming dan Pei Tianyao. Hari ini, si Jingtian telah memanggil mereka bertiga. Itu jelas tidak sesederhana membiarkan Luo Zeng memilih senjata abadi. Setelah diaken terakhir pergi, si Jingtian mengeluarkan kotak giok persegi kecil dari pinggangnya dan melemparkannya ke Luo Zeng. Ini adalah hadiah kedua, Void Cleansing Pill. Void Cleansing digunakan setelah mencapai Soul Reflection Realm. Pada tahap ini, Luo Zeng untuk sementara tidak dapat menggunakannya. Namun, ketika mencapai Soul Reflection Realm, semua orang akan menghadapi rintangan yang sangat sulit untuk ditembus. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan Void Cleansing Pill untuk menembus rintangan ini. Tidak perlu menguraikan nilai dari Void Cleansing Pill. Di seluruh Blue Cloud Sect, ada hanya beberapa dari mereka setiap tahun bahkan para tetua mendambakan pil ini. Setelah Luo Zeng menyingkirkan Void Cleansing Pill, si Jingtian berkata, kali ini, aku memanggilmu untuk berbicara tentang Blue Cloud Path. Ekspresi Luo Zeng, Hua Tianming, dan Pei Tianyao menjadi dingin. Blue Cloud Path adalah hal penting yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Banyak seniman bela diri di domain timur akan terjebak di alam Xiantian setelah berkultivasi seumur hidup. Setelah menjadi seniman bela diri alam Xiantian, mereka akan memiliki umur dan kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Di domain timur, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang baik. Melihat ekspresi serius di wajah ketiganya, si Jingtian malah tersenyum. Jangan gugup begitu. Sebenarnya, jalan awan biru yang telah tersebar di wilayah timur tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kekuatanmu jauh melebihi rekan-rekanmu, dan aku yakin kamu akan dapat mencapai hasil bagus di uji coba jalan awan biru. Kata si Jingtian, pemimpin sekte, apakah yang disebut jalan awan biru hanyalah sebuah jalan? Hua Tianming memimpin untuk bertanya. Ya, sebenarnya, nama jalan awan biru tidak sepenuhnya benar. Itu hanya cara untuk mengatakannya di Sekte Awan Biru kami. Nama asli jalan ini disebut Jalan Pengambil Percobaan.
Si Jingtian berkata perlahan. Di mata banyak seniman bela diri di wilayah timur, si Jingtian berasal dari Istana Awan, dan dia hanya salah satu anggota Istana Awan. Bahkan Kaisar Istana Langit yang terbakar adalah anggota Istana Awan. Begitu seseorang lulus ujian jalan pengambil percobaan, dia akan bisa menjadi anggota Istana Awan. Ini setara dengan memiliki status yang sama dengan pemimpin sekte dari Sekte Awan Biru dan Kaisar Istana Langit yang terbakar. Ini juga alasan mengapa para seniman bela diri di wilayah timur menyebut jalan pengambil percobaan sebagai Sekte Awan Biru. Bahkan ada legenda bahwa begitu seseorang berjalan di jalan awan biru, dia akan menjadi dewa. Tentu saja, legenda ini jelas dilebih-lebihkan. Namun, dari legenda ini, dapat dilihat bahwa para seniman bela diri di wilayah timur mendambakan jalan awan biru. Sayangnya, tidak peduli kapan itu, hanya beberapa orang yang bisa menginjakannya. Bagi kebanyakan orang, jalan itu ditakdirkan hanya ada dalam imajinasi mereka. Di Trial Tuckers Road, tidak hanya kalian bertiga. Sekarang, masih ada sebulan sebelum Trial Tuckers Road dibuka. Di bulan ini, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Semoga kalian bisa meraih prestasi yang baik, kata si Jingtian, untuk dapat mencapai hasil yang baik di jalan pengambil ujian dan merekomendasikan murid-murid yang luar biasa ke Aula Awan akan menjadi hadiah besar bagi si Jingtian sendiri. Ini juga alasan mengapa si Jingtian sangat memperhatikan kekuatan 3 murid teratas di kompetisi puncak. Ketika mereka bertiga mendengar kata-kata si Jingtian, mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka. Namun, jalan Trial Tuckers adalah ujian yang harus dilalui oleh mereka bertiga. Adapun apa yang akan mereka temui di jalan pengambil percobaan dan siapa lagi yang akan berpartisipasi, si Jingtian tidak menjelaskan hal-hal ini secara rinci kepada mereka. Namun, mereka akan mengerti ketika saatnya tiba. Setelah meninggalkan Istana Awan Biru, Luo Zeng tidak kembali ke Puncak Gerimis. Dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu kembali ke rumah. Sebelum menuju jalan pengambil percobaan, Luo Zeng harus menyelesaikan masalah keluarganya. Prefektur Chongming, keluarga Luo. Seorang pelayan sedang menyapu dedaunan yang berguguran di tanah di depan rumah keluarga Luo dengan sapu. Musim dingin tahun ini sangat dingin, dan keluarga Luo tidak bersenang-senang. Dahulu, kegiatan seperti mempersembahkan kurban, memuja leluhur, dan mendaki gunung dilakukan dengan santai dan tergesa-gesa. Semua orang di keluarga Luo, dari patriark hingga para pelayan, khawatir. Sejak Luo Xiao meninggal, keluarga Luo telah menurun dari hari ke hari. Beberapa hari yang lalu, ketika beberapa keluarga besar di prefektur Chongyang sedang mendiskusikan distribusi tambang di utara, mereka bahkan tidak mengundang keluarga Luo. Ini berarti bahwa beberapa keluarga besar telah sepenuhnya mengecualikan keluarga Luo dan mengambil keuntungan dari keluarga Luo. Beberapa junior berdarah panas dari keluarga Luo berteriak-teriak untuk membuat beberapa keluarga besar membayar harganya, tetapi mereka hanya bisa mendengarkan mereka. Patriark keluarga Luo, Luo Bingkuan, bahkan tidak mengeluarkan kentut. Pelayan itu menggelengkan kepalanya saat dia menyapu lantai. Keluarga Luo mungkin akan jatuh ke tangan Luo Bingkuan. Tetapi sebagai pelayan kecil, dia tidak akan kehilangan apapun. Jika keluarga Luo jatuh, dia bisa berkemas dan pergi. Saat pelayan sedang menyapu lantai, dia mendengar keributan datang dari gerbang keluarga Luo. Pelayan itu menoleh dan melihat seseorang terbang keluar dari gerbang dan mendarat dengan keras di tanah. Orang itu berlumuran darah dan memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Huang Ge, kamu hanya seorang pelayan. Bagaimana kamu bisa mengusir murid keluarga Luo? Huang Ge menginjak ambang gerbang keluarga Luo dengan senyum bangga di wajahnya. Apa, kamu bilang aku tidak bisa mengusirmu? Baiklah, jika Anda punya nyali, mengapa Anda tidak mencoba dan melangkah melewati gerbang? Di samping Huang Ge, ada beberapa pria tinggi dan kuat. Wajah mereka juga dipenuhi dengan ejekan saat mereka melihat murid keluarga Luo di tanah. Murid keluarga Luo sangat keras kepala. Meskipun dia jelas terluka parah, dia masih melompat dari tanah dan bergegas menuju gerbang keluarga Luo. Namun, sebelum dia bisa melewati ambang gerbang keluarga Luo, dua pria kuat bergegas dan masing-masing meraih salah satu tangan murid keluarga Luo. Kedua pria kuat ini berada di ranah pemurnian tulang, sedangkan murid keluarga Luo hanya berada di ranah pemurnian kulit. Dia sama sekali tidak cocok untuk dua pria kuat itu. Setelah dicengkeram oleh dua pria kuat itu,
dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa dengan putus asa berteriak, "Huang Ge, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan." Wajah Huang Ge membawa jejak senyum jahat. Dia mengangkat tongkat tebal di tangannya dan mengayunkannya dengan paksa ke arah Luo. Di bawah cambuk tongkat, langsung terdengar suara patah tulang kaki. Dengan teriakan, kaki murid keluarga Luo patah begitu saja. Kemudian kedua pria kuat itu dengan paksa melemparkan murid keluarga Luo ke tangga pintu. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa berhenti mengerang. Dapat dilihat bahwa murid keluarga Luo ini sangat keras kepala. Bahkan jika kakinya patah, dia masih ingin berbalik dan kembali ke pintu keluarga Luo. Tubuhnya bergerak dengan susah payah di tangga, meninggalkan noda darah. Pelayan yang sedang menyapu lantai melihat pemandangan ini dengan linglung. Dia hanya menghela nafas. Noda darah telah mengotori tangga. Sudah waktunya baginya untuk membersihkannya lagi. Bukannya pelayan ini tidak memiliki simpati. Dia telah bekerja dengan rajin di keluarga Luo selama puluhan tahun. Pelayan ini memiliki kasih sayang yang mendalam untuk keluarga Luo. Hanya saja keluarga Luo saat ini bukan lagi keluarga Luo seperti dulu. Dan hal semacam ini terjadi beberapa kali dalam sebulan. Pelayan ini sudah mati rasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Saat ini, semua orang di keluarga Luo khawatir tentang bahaya. Sebagai pelayan kecil, apa yang bisa dia lakukan? Panjat, terus mendaki. Huang Ge berjalan dan menendang dada murid keluarga Luo. Murid keluarga Luo memanjat dengan susah payah, tetapi ditendang lagi oleh Huang Ge. Dia memanjat sangat lambat. Dia seperti kura-kura. Seorang pria kekar tertawa terbahak-bahak, dan pria kekar lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan terus menyapu lantai. Pada saat ini, dia melihat dua orang berjalan dari tidak jauh. Pria itu sangat tampan, terutama matanya, seolah-olah ada bintang bertatahkan di matanya, mekar dengan cahaya khusus. Wanita itu sangat cantik, cantik seperti peri yang bertebaran di dunia. Bahkan jika dia lebih sering melihatnya, dia akan merasa bahwa dia sedang menghujatnya. Siapa dua orang ini? Mengapa mereka muncul di keluarga Luo kami? Apakah mereka hanya lewat? Pelayan itu berpikir dalam hatinya, tetapi segera dia menolak ide itu di dalam hatinya karena pria dan wanita itu sedang berjalan menuju gerbang keluarga Luo. Luo Zeng dan Luo Yan berjalan satu demi satu. Ketika mereka pertama kali melangkah ke Kabupaten Chongyang, ada sedikit kegembiraan ketika mereka melihat pemandangan kota asal mereka. Tetapi ketika mereka perlahan mendekati keluarga Luo, suasana hati mereka menjadi lebih berat dan lebih berat. Terutama ketika dia melihat pemandangan di pintu, Luo Zeng tidak bisa lagi menahan diri. Murid dari klan Luo masih memanjat dengan sekuat tenaga. Rasa sakit yang hebat telah menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia benar-benar mengandalkan napas terakhirnya dan mengatupkan giginya saat dia merangkak menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna, tetapi sebagai murid keluarga Luo, ada beberapa hal yang layak untuk hidupnya. Ketika dia menaiki tangga lagi, dia tiba-tiba menemukan dua orang berdiri di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita. Siapa dua orang ini? Kenapa wajah pria itu terlihat familiar? Luo Zeng berjongkok di samping murid keluarga Luo dan tiba-tiba berteriak, "Luo Yusu, apa yang kamu lakukan? Kenapa orang ini tahu namaku?" Luo Yusu sangat penasaran, dia bahkan melupakan rasa sakit di kakinya yang patah saat itu. Luo Yusu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku ingin pulang, sialan itu, dia tidak berhak diusir dari keluarga Luo." Luo Zeng mengeluarkan pil dari cincin Sumeru dan memasukkannya ke dalam Luo Yu, tangan Su. "Makanlah dan kembalilah. Tidak ada pengecut di keluarga Luo." Meskipun Luo Yusu telah dipukuli dengan parah, dia masih bisa mengetahui nilai dari pil ini. Itu pasti tidak murah. Tanpa berpikir terlalu banyak, Luo Yusu menelannya dalam satu tegukan. Segera, dia merasakan gelombang kehangatan datang dari dantiannya. Kakinya segera diselimuti oleh gelombang kesejukan. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan segera, rasa sakit di kakinya benar-benar hilang. Pil macam apa ini? Itu bisa menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Bahkan pil terbaik keluarga Luo tidak akan seefektif 1% dari pil ini. Luo Yusu tercengang. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berdiri dari tanah. "Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Luo?" kata Huang Ge dengan ekspresi tidak ramah.
Meskipun dia dapat melihat bahwa Luo Zeng dan Luo Yan memiliki asal-usul yang luar biasa, dia tidak mengenali mereka. Tidak perlu menyebutkan Luo Yan. Ketika dia meninggalkan keluarga Luo, dia hanyalah seorang gadis kecil. Sekarang, dia telah tumbuh menjadi wanita muda yang ramping dan elegan. Aura Luo Zeng telah sangat berubah. Apalagi dia masih remaja. Hari-hari kultivasi telah membuat tubuhnya lebih kokoh dan lurus. Auranya semakin garang, bahkan penampilannya pun semakin tampan. Oleh karena itu, Huang Ge dan Luo Yusu tidak saling mengenal untuk sementara waktu. Di hadapan keraguan Huang Ge, Luo Zeng dan Luo Yan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Luo Zeng baru saja berkata kepada Luo Yusu, ayo pulang. Mendengar kata ini, Luo Yusu tercengang. Hanya ketika anak-anak keluarga Luo kembali ke keluarga Luo, itu bisa dipertimbangkan sebagai pulang. Luo Yusu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat Luo Zeng lagi, matanya tiba-tiba melebar. Pada saat yang sama, ada ekspresi ekstasi di matanya. Saat itu juga, Luo Yusu mengenali Luo Zeng. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada tahun lalu, dua peristiwa besar telah terjadi di klan Luo. Peristiwa pertama adalah bahwa Luo Zeng telah diculik oleh pandai besi, Xie Lang. Peristiwa kedua adalah bahwa Luo Peiran telah lumpuh di Sekte Awan Zamrud. Luo Zeng telah diculik. Apakah dia mati atau hidup? Kemana dia pergi? Luo Peiran telah lumpuh. Siapa yang telah melumpuhkannya? Klan Luo bungkam tentang dua peristiwa ini. Pada awalnya, semua orang di klan Luo mengira Luo Zeng sudah mati. Pandai besi, Xie Lang, telah bertindak aneh dan kejam. Tidak mungkin Luo Zeng akan bertahan di tangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa rumor mulai menyebar di klan Luo. Rumor ini mengatakan bahwa Luo Zeng tidak mati. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga mengalami pertemuan kebetulan dan memasuki tanah suci seni bela diri, Sekte Awan Zamrud. Desas-desus itu masuk akal, tetapi sebagian besar murid klan Luo tidak mempercayainya. Bagaimanapun, semua orang telah melihat Luo Zeng diculik oleh Xie Lang. Masuk ke Sekte Awan Zamrud. Bagaimana bisa begitu mudah? Klan Luo telah menggunakan semua sumber daya mereka untuk mengolah Luo Peiran. Apa yang dimiliki Luo Zeng? Karena itu, sebagian besar orang hanya menertawakan rumor tersebut. Kemudian, peristiwa besar lainnya terjadi di klan Luo. Luo Peiran telah dilumpuhkan dan dikirim kembali ke klan Luo dari Sekte Awan Zamrud. Bagi klan Luo, ini adalah pukulan besar. Setiap klan di Kabupaten Chongyang sangat mementingkan budidaya generasi muda. Banyak klan melakukan yang terbaik untuk mengirim murid-murid mereka ke Sekte Awan Zamrud. Klan ini tidak memiliki persyaratan tinggi untuk murid mereka. Mereka hanya berharap bahwa murid-murid mereka bisa menjadi murid batin dari Sekte Awan Zamrud dan menjadi makhluk hidup Xiantian. Bahkan Luo Xiao hanyalah makhluk hidup Xiantian. Selama bentuk kehidupan Xiantian lahir, itu akan cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, tidak peduli klan mana yang memiliki murid di Sekte Awan Zamrud, bahkan jika itu adalah murid luar, itu akan menjadi penghalang bagi klan lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa murid ini tidak akan mengalami kenaikan meteorik di masa depan? Selain itu, Luo Peiran telah melangkah ke ranah Xiantian ketika dia berada di Sekte Awan Zamrud. Dia bahkan menyukai klan Wang. Masa depan Luo Peiran ditakdirkan untuk tidak terbatas. Di Kabupaten Chongyang, dia sudah menjadi sosok kelas 1. Oleh karena itu, meskipun klan Luo sudah menurun, klan lain di Kabupaten Chongyang tidak berani memprovokasi klan Luo. Namun, sejak Luo Peiran dilumpuhkan dan dikirim kembali ke klan Luo dari Sekte Awan Zamrud, pilar pendukung klan Luo yang terakhir tiba-tiba runtuh. Sekarang, pada dasarnya tidak ada tempat untuk klan Luo di Kabupaten Chongyang. Tahun itu, bisnis dan tambang klan Luo secara bertahap dibagi oleh klan lain. Hari-hari klan Luo menjadi semakin sulit. Belakangan, ada desas-desus bahwa yang melumpuhkan Luo Peiran adalah Luo Zeng. Rumor ini bahkan lebih sulit dipercaya. Setelah Luo Peiran menelan pil keberuntungan langit dan bumi, kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika Luo Zeng tidak mati, bahkan jika dia bertemu secara kebetulan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Luo Peiran? Pada dasarnya, tidak ada yang percaya rumor ini. Tapi hari ini, Luo Yusu melihat Luo Zeng, dan dia mempercayainya. Luo Zeng memberontak melawan klan Luo. Karena dia berani kembali, dia pasti terlahir kembali.
dia pasti telah melangkah ke alam bawaan. Dengan dukungan Luo Zeng, Luo Yusu menaiki tangga selangkah demi selangkah. Kakinya sudah sembuh, tetapi tulang yang baru saja tumbuh kembali masih lemah, jadi dia berjalan sedikit perlahan. Tetapi efek penyembuhan dari Heaven and Earth Fortune Pill sudah cukup untuk mengejutkan Luo Yusu. Berhenti, jika kamu melangkah lebih jauh, kami tidak akan sopan lagi. Teriak Huang Ge dingin. Huang Ge sombong, tapi dia tidak bodoh. Pria dan wanita ini memiliki temperamen yang luar biasa. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Secara alami, dia tidak berani menyinggung mereka. Terlebih lagi, pria itu mengeluarkan pil yang langsung menyembuhkan patah kaki Luo Yusu. Pil keberuntungan surga dan bumi seperti itu akan sulit ditemukan di Kabupaten Chongyang. Sayangnya, Luo Zeng dan Luo Yan tampaknya tidak memiliki telinga. Dia membantu Luo Yusu menaiki tangga, sementara Luo Yan diam-diam berjalan di belakang mereka. Kalian, hentikan mereka, berperilaku kejam di depan pintu keluarga Luo, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Melihat bahwa ancamannya tidak berpengaruh, mata Huang Ge bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia tidak bisa melihat kultivasi dari pria dan wanita ini, tapi bagaimanapun juga, mereka belum tua. Mereka tidak mungkin melawan seluruh keluarga Luo. Beberapa pria kuat di samping Huang Ge mematuhi perintah dan bergegas turun. Melihat pria-pria kuat ini, mata Luo Yusu mengungkapkan sentuhan kekhawatiran. Orang-orang kuat ini semuanya ahli di bidang pemurnian tulang, dan kekuatan mereka tidak biasa. Meskipun dia mengerti bahwa karena Luo Zeng berani kembali, dia pasti memiliki dukungannya sendiri, tetapi dia masih sedikit khawatir. Tetapi ketika orang-orang kuat itu bergegas beberapa langkah, sebelum mereka bahkan bisa mendekat, sebuah titik hitam muncul tidak jauh di depan Luo Yusu. Begitu titik-titik hitam kecil itu muncul, mereka dengan cepat mengembun menjadi paku hitam. Setelah paku itu muncul, mereka tiba-tiba menusuk ke arah pria kekar itu. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar muncul di setiap dada pria kuat itu. Darah menyembur keluar dari dada mereka, dan orang-orang kuat semuanya mengungkapkan ekspresi bingung. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana duri hitam ini muncul? Kedua pria dan wanita muda itu tidak bergerak sama sekali. Jadi bagaimana mereka mati? Orang-orang kuat membawa keraguan ini saat mereka jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Helai Evil Ki menyembur keluar dari tubuh itu. Ki jahat ini awalnya melayang ke arah Luo Yan karena dia baru saja membunuh mereka. Tetapi Luo Zeng mengambil inisiatif untuk menarik ki jahat ini. Dao pedang pembantaianku, mulai sekarang, aku akan mulai berkultivasi. Luo Zeng melirik mayat di tanah dan terus mendukung Luo Yusu. Huang Ge juga tenggelam dalam keterkejutan besar saat ini. Dia tidak bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Bagaimana beberapa preman alam pemurnian tulang di sekitarnya mati dalam sekejap. Pria dan wanita muda itu tidak melakukan apa-apa. Metode macam apa ini? Apakah ini metode iblis? Siapa kamu? Keluarga Luo kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Kenapa? Karena ketakutan, Huang Ge bahkan berbicara dengan sedikit terisak. Luo Zeng akhirnya membantu Luo Yusu menaiki tangga dan bertanya dengan lembut, bisakah kamu berjalan sendiri? Iya, Luo Yusu menjawab dengan pasti. Ikuti di belakangku. Petik 2. Luo Zeng berjalan menuju Huang Ge dan berkata dengan tenang, Butler Huang, apakah kamu sudah melupakanku? Huang Ge bingung. Bagaimana dia tahu tentang saya? Dan dia bilang aku sudah melupakannya. Pada saat ini, Huang Ge menatap Luo Zeng dengan hati-hati. Meskipun temperamen Luo Zeng telah banyak berubah, penampilan dasarnya tidak berubah. Tampilan ini menyebabkan ekspresi Huang Ge berubah drastis. Kamu adalah Luo Zeng. Mata Huang Ge dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Luo Zeng telah kembali, dan dia sangat kuat. Pelayan yang sedang menyapu lantai menghentikan sapunya saat ini. Wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Pelayan ini telah berada di keluarga Luo selama beberapa dekade. Secara alami, dia sangat akrab dengan mantan tuan muda keluarga itu. Dari sudut ini, dia bisa melihat penampilan Luo Zeng. Ini menegaskan bahwa itu memang Luo Zeng. Apalagi gadis di belakangnya juga sangat familiar. Dia tampak mirip dengan almarhum Luo Xiao. Itu seharusnya Luo Yan. Itu sebenarnya dua saudara kandung ini. Mereka benar-benar telah kembali. Ekspresi pelayan ini juga sedikit bersemangat. Dia harus menggunakan banyak kekuatan untuk memegang sapu dengan erat. Jika itu masalahnya,
pelayan jahat sepertimu juga bisa mati dengan tenang. Luo Zeng perlahan mengeluarkan pedang dari cincin sumerunya. Aku, jangan bunuh aku. Saya mohon, Luo Zeng, saya salah di masa lalu. Saya minta maaf kepada Anda. Biarkan aku pergi, aku bisa. Sebuah cahaya dingin melintas di depan mata Huang Ge. Huang Ge masih berbicara pada dirinya sendiri, tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa berbicara. Kemudian, jejak darah muncul di lehernya, dan tetesan darah merembes keluar dari jejak tipis itu. Huang Ge menutupi lehernya dan berbaring telentang. Setelah trakeanya dipotong, dia hanya bisa menatap Luo Zeng dengan tatapan memohon. Jika Luo Zeng bisa memberinya pil obat yang dimakan Luo Yusu, mungkin dia bisa diselamatkan. Luo Zeng maju selangkah, menundukkan kepalanya dan menatap wajah gemuk Huang Ge dengan ringan. Dia berkata, jika permintaan maaf itu berguna, lalu mengapa dunia ini membutuhkan senjata? Luo Yan melirik Huang Ge dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengikuti di belakang Luo Zeng. Dia tidak akrab dengan Huang Ge, dan ketika dia meninggalkan keluarga Luo, dia tidak mengenal orang ini, tetapi karena kakaknya ingin membunuh seseorang, dia pasti orang jahat. Ketika Luo Yusu lewat, dia meludahi wajah Huang Ge, dan pada saat yang sama mengikutinya. Setelah beberapa saat, ketika Huang Ge benar-benar mati, ada gumpalan roh jahat berkumpul ke arah Luo Zeng. Roh jahat itu awalnya adalah kekuatan kutukan yang terbentuk setelah makhluk itu dibunuh karena keengganan. Semakin kuat makhluk itu, semakin berat roh jahat yang terbentuk setelah kematian. Karakter kecil seperti Huang Ge hanya memiliki jejak roh jahat. Namun, akumulasi roh jahat awalnya banyak. Hari ini, Luo Zeng ingin menggunakan ilmu pedang pembantaian untuk melindungi keluarga Luo, dan menggunakan cara paling keras untuk membersihkan semua pembangkang dalam keluarga Luo. Di masa lalu, Luo Xiao terlalu baik kepada saudara-saudaranya, tetapi pada akhirnya, itu menyebabkan pembunuhan Luo Bingquan dan Luo Junyi. Membalas kejahatan dengan kebaikan, pada akhirnya membawa bencana maut. Luo Zeng tidak akan mengikuti jalan lama ayahnya. Setelah melewati gerbang keluarga Luo, ada tempat latihan. Ketika dia meninggalkan keluarga Luo, Luo Zeng terpaksa bertarung dengan sepupunya Luo Chengyun di tempat latihan ini, mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi pada akhirnya, bahkan jika dia mengalahkan Luo Chengyun, paman ketiganya tidak menepati janjinya dan membiarkannya pergi. Baru saja, pembunuhan di depan keluarga Luo telah menarik banyak perhatian. Karena jarak, mereka tidak mendengar percakapan antara Luo Zeng dan Huang Ge, dan tidak tahu bahwa pria dan wanita di depan mereka adalah Luo Zeng dan Luo Yan, yang telah meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Tidak peduli apa, membunuh di depan gerbang keluarga Luo merupakan pelanggaran bagi keluarga Luo. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh pengurus rumah tangga keluarga Luo. Beberapa orang mencabut pedang mereka dan berdiri di depan Luo Zeng. Siapa mereka? Luo Zeng bertanya kepada Luo Yusu, siapa yang ada di belakangnya. Ini adalah preman yang disewa Huang Ge. Baru-baru ini, murid keluarga Luo tidak puas dengan distribusi sumber daya keluarga dan sering menyebabkan masalah. Jadi Huang Ge mempekerjakan sekelompok orang dari luar, Luo Yusu menjelaskan. Luo Zeng mengangguk. Flowing Light Sword memancarkan cahaya perak dingin. Dimanapun cahaya dingin itu lewat, darah berceceran di mana-mana. Orang-orang ini hanya berada di ranah pemurnian daging dan tulang. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan Luo Zeng. Satu persatu, mereka tergeletak di genangan darah. Tidak jauh, beberapa murid keluarga Luo memandang Luo Zeng dengan ngeri. Mereka berpikir, sudah berakhir, keluarga Luo sudah selesai. Aku ingin tahu siapa yang mengirim iblis ini. Mereka ingin lari, tapi tidak berani. Kaki mereka terasa seperti dipenuhi timah. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Banyak murid keluarga Luo memiliki pemikiran menakutkan yang sama. Keluarga Luo mungkin akan dimusnahkan. Tapi mengapa Luo Yusu mengikuti di belakang pria dan wanita itu? Mungkinkah Luo Yusu telah membawa kedua iblis ini ke sini? Sementara para murid keluarga Luo bingung, Luo Yusu berkata, jangan panik, murid keluarga Luo. Dia adalah Luo Zeng, tuan muda kita. Tidak, dia adalah tuan dari keluarga Luo saat ini. Meskipun aura Luo Zeng telah sangat berubah, mereka segera mengenalinya ketika dia menyebut namanya. Rasanya seperti teman yang sudah lama tidak bertemu. Sebelum teman tersebut menyebutkan namanya,
Anda mungkin samar-samar mengingatnya, tetapi Anda tidak dapat mengingat siapa dia. Namun, saat dia menyebut namanya, semua ingatan tentang dia kembali membanjiri. Ini Luo Zheng, itu tuan muda. Tidak, itu tuan keluarga Luo. Dia putra Luo Xiao, putra tertua dari cabang tertua keluarga Luo. Putra mewarisi posisi ayahnya, jadi dia adalah tuannya. Murid keluarga Luo, yang sangat gugup, sekarang mengalami roller coaster emosi. Dari ketakutan yang ekstrim, hingga kegembiraan yang ekstrim. Luo Zheng telah kembali, dan dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Keluarga Luo tidak akan dimusnahkan. Meskipun keluarga Luo sekarang hancur, dan Luo Bingkuan telah mengizinkan orang luar itu untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, mereka masih murid keluarga Luo. Tidak ada yang ingin keluarga mereka jatuh. Ini juga alasan mengapa mereka tidak mau meninggalkan keluarga Luo. Mereka lahir dan besar di keluarga Luo. Ini adalah akar mereka. Bahkan jika akarnya busuk, mereka tidak tahan untuk pergi. Mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan menyaksikan keluarga Luo terus membusuk dan jatuh, sampai akhirnya dihancurkan. Tetapi pada saat ini, mereka mengerti. Luo Zheng membawa secercah harapan. Dia telah kembali, keluarga Luo mungkin diselamatkan. Murid-murid keluarga Luo itu bergegas satu demi satu, melemparkan diri mereka ke Luo Zheng, dengan erat mengelilinginya di tengah. Banyak mata murid keluarga Luo berlinang air mata. Emosi yang mereka rasakan saat ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kalian semua sangat menyambut kakak, tetapi kalian tidak menyambut saya sama sekali. Luo Yan mengedipkan matanya dan berkata dari belakang. Kakak laki-laki. Ketika murid keluarga Luo ini mendengar kata-kata Luo Yan. Ah, kamu Luo Yan. Luo Yan juga kembali. Bukankah Luo Peiran mengatakan bahwa Luo Yan dipenjarakan di Gunung Api Penyucian? Adapun tempat seperti apa Purgatory Mountain itu, murid keluarga Luo tidak tahu sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat tragis. Semua murid Sekte Awan Biru yang melanggar aturan Sekte akan dilempar ke Gunung Api Penyucian. Luo Yan adalah murid jenius yang paling menonjol dari keluarga Luo. Sampai-sampai karena bakatnya terlalu tinggi, Blue Cloud Sect membuat pengecualian dan menerimanya. Ini dulunya adalah kebanggaan keluarga Luo dari atas ke bawah. Namun, kemudian, mereka mendengar bahwa setelah Luo Yan dilemparkan ke Gunung Api Penyucian, selalu tidak ada kabar tentangnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Luo Yan. Sekarang, Luo Yan juga kembali. Selain itu, kekuatan Luo Yan tampaknya dalam dan tak terukur. Kekuatan seperti apa yang dia miliki saat ini? Seolah-olah aura yang dilepaskan tubuhnya berkali-kali lebih kuat daripada milik Luo Bingkuan. Luo Zheng berada di tingkat ketiga pre-celestial, dan di bawah situasi di mana auranya tertahan, murid-murid keluarga Luo ini merasa bahwa kekuatan Luo Zheng dan Luo Bingkuan sama, mungkin sedikit lebih kuat dari Luo Bingkuan, tetapi tidak banyak. Tentu saja, para murid keluarga Luo juga merasa itu sudah cukup. Di usia yang begitu muda, dia sudah melampaui patriark keluarga Luo, bukankah itu cukup? Namun, Luo Yan berbeda. Dia sudah melangkah ke alam refleksi surgawi. Esensi sejati di tubuhnya lebih indah, dan aura yang dia pancarkan tidak mungkin ditebak. Dibandingkan dengan dia, Luo Bingkuan adalah karakter dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Luo Yan yang sebenarnya mungkin sama dengan Luo Zheng, atau bahkan sedikit lebih buruk dari Luo Zheng, para murid keluarga Luo percaya bahwa kekuatan Luo Yan lebih kuat. Gadis kecil yang berlari di sekitar halaman keluarga Luo sepanjang hari sekarang telah menjadi seorang gadis muda dengan kekuatan yang menakutkan. Banyak murid keluarga Luo merasakan gelombang emosi di hati mereka. Ayo lanjutkan. Luo Zheng memegang Flowing Light Sword di tangannya dan melaju di sepanjang jalan di dalam kediaman keluarga Luo. Siapapun yang berani melawan, atau menunjukkan permusuhan, atau diidentifikasi sebagai musuh oleh murid keluarga Luo, Luo Zheng tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung membunuh mereka. Selama murid keluarga Luo bersedia mengikuti Luo Zheng, mereka semua mengikuti di belakangnya. Bahkan murid keluarga Luo dari rumah kedua dan ketiga adalah sama. Bagaimanapun, mereka adalah daging dan darah. Bahkan jika Luo Zheng bermaksud menggunakan besi dan darah untuk menghilangkan luka beracun keluarga Luo. Tetapi jika pihak lain memiliki hati untuk bertobat, Luo Zheng juga bisa memaafkan mereka untuk sementara.
Adapun setelah seluruh keluarga Luo direorganisasi, jika mereka memiliki perbuatan jahat lainnya, mereka akan ditangani sesuai dengan aturan keluarga. Sepanjang jalan, ada semakin banyak murid keluarga Luo yang mengikuti di belakang Luo Zeng, dan momentumnya semakin kuat. Sebelum mereka menyadarinya, Luo Zeng telah memimpin para murid keluarga Luo ke pintu masuk aula seni bela diri. Melihat aula seni bela diri, hati Luo Zeng dipenuhi dengan emosi. Saat itu, dia telah dipukul dan dipukuli selama 2 tahun di sini. Pada saat ini, masih banyak murid keluarga Luo yang berlatih di aula seni bela diri. Target pelatihan mereka adalah target manusia. Sebagian besar target manusia adalah terpidana mati yang keluarga Luo telah menghabiskan banyak uang untuk membeli. Pada saat ini, para terpidana mati itu dipukuli sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Namun, tidak semua target manusia adalah terpidana mati. Misalnya, Luo Dalong, seorang murid keluarga Luo, juga mengenakan baju kulit dan tangan dan kakinya dibelenggu. Dia dipukul dan dipukuli. Luo Dalong lahir dengan kekuatan besar. Meskipun dia adalah murid dari cabang samping keluarga Luo, dia cukup berbakat. Saat itu, dia telah mengalahkan Luo Zeng demi kultivasi. Kemudian, karena Luo Zeng telah mengalahkan Huang Ge, dia sangat mendukung. Dia juga seorang murid keluarga Luo yang berdarah panas. Namun, di keluarga Luo saat ini, berdarah panas berarti menyinggung lebih banyak orang. Hasil dari menyinggung lebih banyak orang dihukum oleh penjahat, dilemparkan ke penjara bawah tanah, dan berubah menjadi target manusia. Pada saat ini, orang yang memukul Luo Dalong juga adalah murid keluarga Luo. Dia adalah Luo Peihao dari cabang kedua keluarga Luo. Dia adalah adik laki-laki Luo Peiran. Karena Luo Peiran telah lumpuh, dia telah mengambil alih gelar Tuan Muda keluarga Luo. Di samping Luo Peixin berdiri seorang pemuda berbaju kuning. Pemuda itu berkata, "Tikus kecil, saya pikir Anda sedang bersenang-senang. Biarkan saya mencoba, oke." Luo Peihao berkata dengan senyum di wajahnya, "Jika saudara Xing ingin mencoba, tentu saja bisa. Tapi jika aku bergerak, aku takut aku akan membunuh target manusia ini. Apa yang harus aku lakukan?" Orang bernama Broter Singh bertanya. "Apa yang kamu takutkan? Target manusia ini sangat tangguh. Kakak Singh hanya perlu bergerak. Jadi bagaimana jika kamu membunuh mereka?" Kata Luo Peiran dengan penuh semangat. Luo Dalong dan Luo Zeng memiliki pemikiran yang hampir sama. "Saya melanggar aturan keluarga dan menjadi budak, target manusia. Ini adalah takdirku. Tapi aku adalah target manusia untuk latihan anak-anak Luo. Apa hak orang lain untuk bergerak?" Siapa yang tahu bahwa Luo Dalong baru saja selesai berbicara ketika Luo Peihao dengan keras meninju dia dan berkata dengan suara yang dalam, "Luo Dalong, saudara Xing memberimu wajah dengan bergerak. Jika kamu terlalu banyak bicara, aku akan memukulmu sampai mati." Luo Dalong juga orang yang pemarah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Luo Peihao, kamu telah mempermalukan keluarga Luo kami. Kamu bahkan tidak sebaik saudaramu Luo Peiran." Luo Peiran masih tahu bagaimana menjilat para bangsawan ibu kota kekaisaran. "Apa omong kosong saudara Xing? Dia hanya dari keluarga Huang di Kabupaten Chongyang. Dengan status keluarga Huang di masa lalu, mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu keluarga Luo kita. Beraninya kau menyedotnya seperti ini." Ekspresi Huang Xing menjadi dingin juga. Melihat ekspresi muram Huang Xing, Luo Peihao dengan cepat tersenyum dan berkata, "Kakak Xing, jangan ganggu anak ini. Dia hanya mulut murah. Saya secara alami akan memberinya pelajaran. Aku akan melakukannya sendiri. Saya akan memberitahu dia apa artinya bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya." Huang Xing mulai mengedarkan trukinya dan mulai mengumpulkan auranya. Huang Xing adalah tuan muda dari keluarga Huang. Dalam 2 tahun terakhir, keluarga Huang di daerah Chongyang sedang bergerak. Tuan mereka telah menemukan sebuah kesempatan besar dan telah menembus 3 tingkat berturut-turut. Dia sekarang berada di tingkat ke-5 Xiantian. Di daerah Chongyang, kultivasi ayah Huang Xing mungkin yang tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Huang secara alami makmur. Keluarga lain hanya bisa tunduk pada mereka dan memberi keluarga Huang banyak manfaat di daerah Chongyang. Dan sebagian besar manfaat awalnya milik keluarga Luo. Dengan kata lain, keluarga Huang telah menggelapkan sebagian besar aset keluarga Luo. Bahkan dalam keadaan seperti itu, keluarga Luo tidak berani mengatakan apa-apa.
Luo Peihao masih harus menyedot Huang Xing. Jika dia tidak melayaninya dengan baik dan membuat marah keluarga Huang, nasib keluarga Luo hanya akan lebih buruk. Karena Luo Peihao menyukai Huang Xing, hubungannya dengan keluarga Luo membaik. Dia memberi keluarga Luo beberapa wajah dan menyimpan beberapa aset keluarga Luo. Namun meski begitu, keluarga Luo hanya bisa berjuang di ambang kematian. Aset keluarga Luo masih perlahan dilahap. Di mata Huang Xing, seluruh keluarga Luo hanyalah sekumpulan sampah. Bahkan Luo Peihao, yang telah menghisapnya, adalah sampah. Tapi sampah ini memiliki mulut yang bagus, dan dia tidak keberatan Luo Peiran mengikutinya. Tetapi pada saat ini, ada target manusia yang berani memandang rendah keluarga Huang. Dia pasti lelah hidup, belum lagi keluarga Luo yang penuh dengan sampah. Keluarga besar lainnya di daerah Chongyang bahkan tidak berani kentut di depannya. Saat Huang Xing mulai membangun kekuatan, energi sejati di tangannya menjadi semakin kental. Kekuatan pukulan ini sangat mengejutkan. Ekspresi Luo Dalong berubah jelek ketika dia merasakan kekuatan besar dalam serangan itu. Jika pukulan ini mendarat di tubuhnya, itu mungkin cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, wajah Luo Dalong menunjukkan sikap keras kepala. Dia mengertakkan gigi dan tidak memohon belas kasihan. Meminta belas kasihan tidak akan berguna melawan orang seperti ini, dan itu hanya akan melemahkan momentumnya sendiri. Luo Dalong lahir dengan kekuatan besar, dan dia ingin mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menerima pukulan. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit dan mencondongkan dadanya ke depan. Postur ini bisa mengurangi kekuatan pukulan lawannya sampai batas terbesar. Tidak ada gunanya. Kamu hanya belalang. Jika aku tidak membunuhmu dengan pukulan ini, nama keluargaku bukan Huang. Hati Huang Xing dipenuhi dengan niat membunuh. Pukulan Huang Xing mengandung kekuatan 5 kuda. Jika itu mengenai Luo Dalong, mati. Huang Xing tertawa galak. Wajah Luo Dalong juga memancarkan jejak kesedihan. Dia takut dia tidak akan mampu menahan pukulan ini. Sama seperti tinju Huang Xing akan mendarat di tubuh Luo Dalong, cahaya perak menyilaukan menebas ke arah Huang Xing. Jika Huang Xing tidak menarik tinjunya, lengannya akan dipotong oleh cahaya perak ini. Menghadapi serangan mendadak ini, Huang Xing hanya bisa menggertakkan giginya dan menarik kembali tinjunya. Dia berbalik untuk menghilangkan kekuatan pukulannya. Ekspresinya sudah sangat jelek. Siapa yang berani menyelinap menyerangku? Luo Zeng dan Luo Yan memandang Huang Xing dengan acuh tak acuh dan tidak menjawabnya. Seolah-olah Huang Xing tidak layak untuk omong kosong mereka. Pada saat ini, Luo Yusu dan murid keluarga Luo lainnya berteriak, "Semua murid keluarga Luo, berhenti berkultivasi, berkemas dan ikuti kami." Luo Peihao mencibir, "Luo Yusu, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di sini?" Petik 2. Luo Yusu juga seorang murid yang tidak penting dalam keluarga Luo. Di mata Luo Peihao, dia tidak layak kentut. Luo Peihao awalnya berpikir bahwa omelannya akan sangat efektif. Siapa yang tahu begitu Luo Peihao memarahi, Luo Yusu langsung membalas, "Luo Peihao, kamu pikir kamu siapa?" Luo Peihao tercengang. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Apakah Luo Yusu minum obat yang salah? Mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat galak? Beraninya dia berbicara kembali padaku, bukankah dia melihatku untuk kematian? Atau apakah Luo Yusu memiliki sesuatu untuk diandalkan? Tiba-tiba, sudut matanya berkedut. Baru saat itulah dia menyadari bahwa banyak murid keluarga Luo telah berkumpul. Apalagi, murid-murid ini dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Apakah kalian mencoba memberontak? Apakah kamu tidak takut melanggar aturan keluarga dan melemparkan kalian semua ke dalam penjara bawah tanah sebagai target manusia? Ketika Luo Yusu dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan keluarga Luo saat ini ada di sini. Luo Peihao, kaulah yang memberontak. Tuan keluarga Luo saat ini. Luo Peihao menatap Luo Zeng dan mencibir. Apakah kamu pikir hanya karena kamu menemukan orang luar untuk membantumu, kamu bisa menjadi tuan dari keluarga Luo? Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Kekanak-kanakan, ketika ayahku datang, kalian semua akan mati. Dia tidak, Luo Yusu menggelengkan kepalanya. Dia adalah tuan kita, Luo Zeng. Dia bukan orang luar. Luo Yusu menggelengkan kepalanya. Dia pemimpin klan kita, Luo Zeng. Para murid keluarga Luo di aula latihan seni bela diri pada awalnya tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Yusu,
mereka agak bingung. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kacau keluarga Luo. Namun, orang ini bukan orang luar. Itu Luo Zeng. Setelah mendengar namanya, semua orang segera mengenalinya. Mereka akhirnya mengerti mengapa begitu banyak murid keluarga Luo mengikuti Luo Zeng. Luo Peihao tercengang. Luo Zeng, orang ini telah kembali. Wajah Luo Dalong bahkan lebih terkejut. Apakah itu benar-benar Luo Zeng? Sebenarnya, Luo Dalong pernah bertanya-tanya apakah Luo Zeng masih hidup. Bagaimanapun, semua orang hanya melihat Luo Zeng dibawa pergi telanjang. Mereka tidak secara pribadi menyaksikan kematian Luo Zeng. Meskipun dia pernah memilih Luo Zeng sebagai target manusia, dia masih sangat mengagumi Luo Zeng. Dia mengagumi integritas Luo Zeng. Sayangnya, di lingkungan keluarga Luo, murid keluarga Luo dengan tulang punggung sering mati dengan sangat menyedihkan. Luo Dalong sendiri adalah contoh hidup. Luo Zeng, kamu kembali. Pria berotot setinggi 8 kaki itu merasakan benjolan di tenggorokannya dan matanya memerah. Luo Zeng perlahan berjalan di depan Luo Dalong. Luo Dalong, lama tidak bertemu. Mengapa kamu menjadi target manusia? Yah, ceritanya panjang. Luo Dalong menghela nafas. Kita akan membicarakannya nanti. Tapi sepertinya aku melihat seseorang mencoba membunuhmu barusan. Luo Zeng berkata sambil menatap Huang Xing, yang tidak jauh dari sana. Apakah orang ini? Huang Xing sudah sangat marah. Karena serangan diam-diam Luo Zeng, lengannya hampir putus. Sekarang, sepertinya orang ini ingin menimbulkan masalah baginya. Apakah dia tidak tahu siapa dia? Apakah dia ingin mati? Jadi bagaimana jika itu aku? Huang Xing mencibir. Apakah kamu tahu siapa aku? Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pedang di tangannya sedikit miring dan bergetar perlahan. Aku, Sebelum Huang Xing menyelesaikan kalimatnya, Flowing Light Sword milik Luo Zeng telah memotong leher Huang Xing dengan bunga perak yang cemerlang. Ini, itu, mata Huang Xing melebar. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Kenapa tidak? Jika Anda tahu siapa saya, Anda tidak akan berani membunuh saya. Aku mati dengan sangat tidak adil. Ayahku akan membalaskan dendamku. Saat pertama kali melihat Luo Zeng, Luo Peihao masih shock dan tidak bereaksi. Luo Zeng, mengapa orang ini kembali? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Dia telah membunuh Huang Xing dengan satu serangan pedangnya. Huang Xing meninggal begitu saja. Luo Zeng ini pasti sudah gila. Huang Xing adalah tuan muda dari keluarga Huang. Jika dia terbunuh begitu saja, apakah keluarga Huang akan membiarkannya pergi? Kematian Huang Xing di sini mungkin akan membawa bencana bagi keluarga Luo. Luo Zeng, apakah kamu tahu siapa dia? Luo Peihao hanya bisa gemetar saat berbicara. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku tidak tertarik. Aku tidak peduli apakah kamu tertarik atau tidak. Huang Xing ini adalah tuan muda dari keluarga Huang. Apakah kamu tahu keluarga Huang? Mereka adalah keluarga paling kuat di Kabupaten Chongyang. Tuan dari keluarga Huang adalah ahli tingkat kelima Xiantian. Jika Huang Xing mati di sini, keluarga Luo kita akan dimusnahkan. Luo Peihao meraung. Mendengar kata-kata Luo Peihao, banyak murid menunjukkan ekspresi khawatir. Tahap kelima Xiantian dianggap sebagai ahli mutlak di Kabupaten Chongyang. Apakah Luo Zeng memiliki modal untuk melawan keluarga Huang? Kamu bisa diam sekarang, atau kamu juga akan mati. Luo Zeng melirik Luo Peihao. Luo Peihao merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa ketika Luo Zeng meliriknya. Seluruh tubuhnya menggigil, tetapi Luo Peihao masih menggertakkan giginya dan berkata, kamu berani membunuhku. Ayahku, bagaimana ayahku bisa membiarkanmu pergi? Jika aku tidak membunuhmu, apakah Luo Bingkuan akan membiarkanku pergi? Pergi, Luo Zeng mencibir. Benar, kamu mencari kematian dengan kembali kali ini. Luo Peihao berkata, memikirkan ayahnya, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan Luo Bingkuan telah membuat kemajuan besar. Dia telah menembus kemacetan tahap penyulingan sungsung dan mencapai tahap ketiga Xiantian. Mencari kematian, Luo Zeng tersenyum tipis saat dia melihat paviliun di samping arena seni bela diri. Kemudian, dia menginjak dinding arena seni bela diri dan melompat seperti kucing yang gesit. Dia naik ke titik tertinggi paviliun dalam beberapa langkah. Dari sini, dia bisa mengabaikan banyak paviliun keluarga Luo.
Setelah bertahun-tahun manajemen, halaman dan paviliun keluarga Luo dibangun dengan indah. Desain taman gaya Su sangat indah. Meskipun rumah-rumah ini tidak layak disebut di mata bangsawan ibu kota kekaisaran, mereka telah dikelola oleh nenek moyang saya selama beberapa generasi. Saya tidak akan pernah membiarkan hal-hal ini dihancurkan di tangan Luo Bingkuan. Luo Zeng diam-diam berpikir. Kemudian Luo Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengangkat suaranya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan trukinya dan dengan keras berkata, "Para murid keluarga Luo, dengarkan. Aku, Luo Zeng, kembali. Murid keluarga Luo, tetua, apakah mereka berasal dari cabang samping atau cabang tertua? Karena kalian memiliki nama keluarga Luo, berkumpullah di arena seni bela diri. Juga, Luo Bingkuan dan Luo Junyi, kalian berdua, keluarlah dan terima kematianmu." Suara Luo Zeng sangat keras dan jelas. Karena dia menggunakan truki miliknya, suaranya dapat menempuh jarak yang sangat jauh dan daya tembusnya sangat kuat. Bahkan mereka yang berada jauh di dalam ruang bawah tanah dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah suaranya terngiang di telinga mereka. Luo Zeng sudah kembali. Ketika para murid yang tersebar di seluruh keluarga Luo mendengar suara ini, mereka semua langsung merasa bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa Luo Zeng dapat kembali, fakta bahwa Luo Zeng telah kembali dan berani muncul di rumah keluarga Luo sudah menjelaskan banyak hal. Setidaknya, Luo Zeng tidak takut pada Luo Bingkuan. Di sebuah paviliun di tepi air, Luo Peiran duduk di kursi roda, tanpa ekspresi menatap riak-riak di kolam kecil. Meskipun pemandangan kolam kecil ini sangat indah, Luo Peiran sedang tidak ingin menikmatinya. Jika seorang seniman bela diri lumpuh, itu akan menjadi seperti orang biasa yang tangan dan kakinya patah. Pengejaran hidup mereka, keyakinan mereka sebagai individu yang kuat, sudah akan lenyap seperti asap ke udara tipis. Sejak pertempuran di Gunung Api Penyucian, ketika Luo Peiran dilumpuhkan oleh Luo Zeng, dia benar-benar kehilangan semua nilai di depan keluarga Wang. Kenyataannya, keluarga pemilik tanah seperti keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa dinaiki oleh orang biasa seperti Luo Peiran sama sekali. Luo Peiran mungkin seseorang di Kabupaten Chongyang, tetapi di ibu kota kekaisaran langit yang terbakar, dia sama sekali bukan apa-apa. Dia hanya orang biasa yang terlahir sebagai orang biasa. Alasan mengapa Wang Heng bisa berhubungan baik dengan Luo Peiran sepenuhnya karena Luo Yan. Itu karena saat itu, di Blue Cloud Sect, dia adalah satu-satunya yang memiliki jejak hubungan darah dengan Luo Yan. Namun, ketika Luo Zeng muncul di Purgatory Mountain, Wang Hengzi dan Wang Yanniao sama-sama mengerti bahwa Luo Zeng adalah kakak laki-laki Luo Yan. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Luo Zeng tidak melumpuhkan Luo Peiran hari itu di Gunung Api Penyucian, keluarga Wang pasti akan meninggalkan Luo Peiran. Itu karena Luo Peiran sudah kehilangan semua nilainya. Itu sebabnya ketika dia dibawa pergi, keluarga Wang hanya menemukan beberapa orang untuk mengirimnya kembali ke Kabupaten Chongyang, sampai-sampai mereka langsung melemparkan tubuhnya yang lumpuh ke pintu masuk Kabupaten Chongyang. Selama periode waktu ketika dia kembali ke rumah, dia tidak memiliki satu momen pun kebahagiaan. Rekan-rekannya masih sangat khawatir. Bagaimana jika Luo Zeng membantai jalan kembali suatu hari nanti? Berdasarkan penilaian Luo Peiran, ini mungkin 3 tahun, atau bahkan mungkin 5 tahun. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada Luo Zeng dan dia meninggal, Luo Zeng akan kembali suatu hari nanti. Dan ketika Luo Zeng kembali, itu bukan hanya nasib buruk Luo Peiran, tetapi juga ayahnya, Luo Bingkuan, dan paman keduanya, Luo Junyi. Tapi, Luo Peiran tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Suara tenang Luo Zeng seperti sambaran petir, meledak di telinganya. Dalam sekejap, wajahnya yang pucat berubah pucat. Kenapa begitu cepat? Luo Peiran bergumam. Sayangnya, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Hanya 2 kingfisher yang dengan gesit terbang di atas kolam kecil, meninggalkan lingkaran riak yang perlahan menyebar di permukaan air. Di aula terdalam keluarga Luo, Luo Bingkuan berkultivasi dengan mata tertutup. Berbeda dari murid keluarga Luo, dia memahami gerakan Luo Zeng dengan sangat baik melalui Luo Peiran. Dia juga khawatir tentang apa yang dikhawatirkan Luo Peiran. Namun, meskipun Luo Bingkuan tahu bahwa Luo Zeng telah memasuki Sekte Awan Biru, dia tidak tahu kemajuan Luo Zeng. Apalagi soal kompetisi puncak baru saja berlalu, jadi dia juga tidak jelas tentangnya. Dia hanya pergi selama 1 tahun, dan dia kembali.
Luo Bingguan bergumam. Sejak dia mengetahui bahwa Luo Zeng telah memasuki Sekte Awan Biru, Luo Bingguan juga memiliki perasaan krisis yang mendalam. Di bawah tekanan rasa krisis inilah dia secara tak terduga menerobos kemacetan dan mencapai tahap ketiga Xiantian. Untuk Luo Bingguan, yang berusia lebih dari 50 tahun, ini adalah keajaiban. 1 tahun, bahkan jika bakatmu luar biasa, jadi apa? Kamu membuat kemajuan, aku juga membuat kemajuan. Sekarang aku telah mencapai tahap ketiga Xiantian, jika kamu bisa tenang dan berkultivasi di Sekte Awan Biru selama 10 tahun, aku mungkin takut padamu, tetapi hanya dalam 1 tahun, apakah kamu yakin kamu adalah lawanku? Bahkan jika kamu adalah lawanku, apakah kamu yakin kamu adalah lawan orang itu? Luo Bingguan melihat keluar jendela aula dan berkata dingin. Mencicit, pintu kayu aula didorong terbuka. Kakak kedua, Luo Zeng sudah kembali. Wajah Luo Junyi menunjukkan ekspresi panik. Luo Bingguan dengan dingin menatap Luo Junyi. Apakah telingaku tidak panjang? Bagaimana mungkin aku tidak mendengar suara keras itu? Apa yang harus dilakukan? Luo Junyi bertanya langsung. Apa yang harus dilakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Pada titik ini, selain bertarung sampai mati, apakah kita punya cara lain untuk memilih? Biarkan orang itu keluar, kita telah banyak membantunya, sekarang saatnya dia membalas dendam kita. Luo Bingguan segera berdiri dan melihat ke arah suara Luo Zeng. Dia mengulurkan tangannya dan esensi sejati diluncurkan. 13 pedang yang tergantung di dinding tiba-tiba terhunus dan melayang di belakangnya. Kemudian, melihat sosok jauh Luo Bingguan, Luo Junyi menggertakkan giginya dan berlari ke arah yang berlawanan. Itu juga gudang bawah tanah keluarga Luo, tetapi gudang bawah tanah ini sangat istimewa. Kecuali Luo Junyi dan Luo Bingguan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Luo Junyi pergi jauh ke ruang bawah tanah dan menggunakan kunci untuk membuka kedua kunci. Saat pintu didorong terbuka, bau darah yang kental keluar dari ruang bawah tanah. Siapa ini? Suara serak datang dari ruang bawah tanah. Saya Luo Junyi, kata Luo Junyi. Kamu mencariku karena anak itu, kan? Suara serak itu tertawa. Suara Luo Zeng mengandung esensi sejati, dan kekuatan penetrasinya sangat kuat. Bahkan di ruang bawah tanah yang begitu dalam, orang itu bisa mendengarnya dengan jelas. Secara alami, orang itu mendengarnya. Luo Zeng menyebut Luo Junyi dan Luo Bingguan, jadi pasti ada permusuhan besar di antara mereka. Ya, tahanan darah senior, tolong bantu kami. Luo Junyi berkata dengan suara rendah. Hahaha, suara anak itu penuh energi. Kamu datang kepadaku karena kamu tidak bisa menghadapi anak itu. Kekuatan anak itu pasti sangat kuat. Apa kamu pikir aku bodoh? Tahanan darah tertawa. Tahanan darah senior, kami telah memberi Anda banyak daging dan darah selama ini. Kami telah membiarkan Anda memakan setidaknya selusin orang. Jika kami tidak bisa mengalahkan anak itu, saya khawatir tidak ada yang akan membantu Anda mengumpulkannya, daging dan darah di masa depan. Selain itu, Luo Zengken akan menemukan keberadaan Anda. Jika Anda terkena, kata Luo Junyi. Apakah kamu mengancam saya? Saya dapat membantu Anda sekali, tetapi harga untuk menemukan saya 100 orang dalam sebulan dan biarkan saya memakan daging dan darah mereka. Kata tahanan darah lagi. 100 orang hidup, wajah Luo Junyi menunjukkan keraguan. Meskipun ada banyak orang di Kabupaten Chongyang, 100 orang menghilang tanpa alasan. Itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Untuk klan Luo, itu akan sedikit merepotkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Paling-paling, aku akan pergi ke tempat lain. Tahanan darah berkata dengan dingin. Aku bersedia, aku bersedia. Tahanan darah senior, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Luo Junyi mengangguk dan membungkuk. Hahaha, bagus. Daging dan darah anak ini, aku menginginkannya. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis.